Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis, dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Nggak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Halo guys, Sabit di sini, dan sebelum mulai ceritanya, gue mau ngumumin nih kalau Mimin sekarang ada yang giveaway. Mimin mau giveaway satu buah HP baru saat nanti udah menyentuh 50.000 subscriber. Untuk ikut atau berpartisipasi ada beberapa syaratnya nih, tapi simple banget. Syarat dan ketentuannya kalian bisa lihat nih di Instagram Mimin. Instagram Mimin tuh nih, Mimin tulis nih HP Sabit 12, atau kalian bisa lihat aja nih di link di deskripsi, udah Mimin cantumin di bawah. Di Instagram Mimin itu ada postingan dengan logo cerita manhwa. Nah, di sana kalian bisa lihat tuh syarat dan ketentuannya. Gak susah kok, syaratnya simple banget. Gak pakai ribet, gak pakai susah. 2 menit selesai. Pemenangnya akan Mimin umumin saat udah menyentuh 50.000 subscriber. Tunggu apa lagi? Makanya yuk buruan subscribe biar cepet-cepet giveaway-nya. Nanti bakal ada giveaway terus kok, tenang aja. Oke, segitu aja. Kita lanjut ke ceritanya. Nan Kongling berkata, "Hah? Cu Chongtian, kenapa kau kemari? Ling kau di siang bolong seperti ini. Bagaimana bisa kau membawa seorang pria ke kamarmu? Diam, aku hanya menyelamatkan orang ini. Apa yang kau bicarakan?" Nang Kongling berkata, "Kau keluarlah, aku mau istirahat." Ling aku dalam hati si Cu Chongtian, sial. Ini semua gara-gara bocah ini. Lalu Cao Fang membuka sistem untuk mencari obat. Dalam hati Cao Fang, serangan penuh dari Wu Chun benar-benar menakutkan. Meskipun lukaku sudah pulih, tapi kekuatanku masih lemah. Cao Fang memilih pil Tan. Kali ini, Yuan Tan dapat membantuku cepat pulih. Sistem memberitahu, harga pil Yuan Tan 2000 koin ekstrim. Saldo koin Anda 1999. Gak bisa ditukar. Hanya kurang 1 koin. Astaga, sistem sialan. Kau mau cari masalah denganku, ha? Sistem berkata, misi wajib dalam 5 menit buat Nona Nang Kongling menyukaimu. Misi berhasil mendapatkan 1 poin daya tarik pemikat dan 1 koin ekstrim. Jika misi gagal, memotong Johnny Player. Hah? Saat ini, aku sulit untuk menggerakkan tubuhku. Bagaimana bisa aku membuat Nang Kongling tertarik padaku? Sistem sialan, kau benar-benar ingin membunuhku. Sialan, aku harus menghancurkan sistem ini. Jika tidak, lalu tiba-tiba ban dari keretanya melintasi sebuah batu dan sebuah kotak jatuh. Lalu kita melihat ada suatu barang berwarna hijau rusak. Apa yang terjadi? Nona, ini buruk. Batu giok yang diberikan kepada Anda rusak. Apa? Bagaimana ini bisa terjadi? Ini adalah satu-satunya peninggalan dari ibuku. Cao Fang menghampirinya dan berkata, tunjukkan padaku. Aku sudah menjadi ahli pemurnian peralatan. Memperbaiki batu giok kecil itu sangat mudah bagiku. Ini semua gara-garamu. Kau membawa sial. Sebelum kau datang ke sini, kita nggak ada masalah. Tapi lihat, membuat Nona bertengkar. Dan sekarang, gioknya rusak. Nah, diomelin terus Cao Fang. Aku akan memperlihatkannya. Iya, saya mungkin bisa memperbaikannya. Dalam hati Cao Fang, ayo cepat berikan padaku. Dan kau harus tertarik padaku. Jika tidak, si Johnny akan pergi selamanya. Si pelayan berkata, hei, apa kau berpura-pura menjadi seorang ahli? Siapa yang bisa memperbaiki giok yang rusak? Kau hanya penipu. Dalam hati Nang Kongling, pria lain melihatku dengan tatapan aneh. Tetapi pria ini melihatku dengan berbeda. Baik, aku akan memberikannya. Dalam hati Cao Fang, untungnya masih ada waktu. Nona, Anda berani memberikan batu giok itu kepada dia? Bagaimana jika dia... Baiklah, perbaikan alat dimulai. Wow, mengagumkan. Ting, ting. Lihat tuh tangannya. 1, 2, 3, 4, 5. No. Selesai. Si pelayan berkata, apa yang baik-baik aja? Aku nggak percaya itu. Si Nan Kong berkata, sangat cepat. Lalu Cao Fang menunjukkan gioknya. Dan benar aja, gioknya diperbaiki. Nona Nang Kong, saya benar-benar minta maaf. Karena saya terluka, saya nggak bisa melakukan yang terbaik. Apakah Anda puas? Wah, tanpa cacat, aku sangat puas. Wah, luar biasa. Nona Nang Kong, nggak perlu khawatir. Jika Anda nggak puas,
Setelah lukaku pulih, aku akan memperbaikinya lagi. Hati-hati. Terima kasih Nona Nangkong. Anda bisa memanggil saya Ling Sistem memberitahu. Tugas wajib sukses membuat Nangkong Ling tertarik kepadamu, mendapatkan hadiah 1 poin daya tarik dan 1 koin ekstrim atau supreme. Hampir aja. Jika telah beberapa detik aja, mungkin si Johnny gugur. Dalam hati Nangkong, kenapa dia tiba-tiba terlihat hebat dan lebih tampan? Dia seperti suami idaman yang sempurna yang aku inginkan. Ling apa yang terjadi? Apa ada sesuatu di wajahku? Enggak ada. Yang pertama, kau harus istirahat. Aku akan pergi ke kamar dalam. Dalam hati Chow Fang, mantap, poin daya tarik ini sungguh luar biasa. Sistem berkata, koin sudah bisa ditukar dengan Yuan Tan. Apa akan ditukar? Tentu saja, aku harus segera memulihkan kekuatanku. Penukaran Yuan Tan berhasil. Dalam hati Chow Fang, aku berpikir sistem ini udah mulai kacau. Lalu Chow Fang menelannya. Lalu tiba-tiba ada sebuah sebuah serangan. Nona, apa yang terjadi? Apa mungkin terjadi sesuatu ke Ling Tiba-tiba kita melihat ada sebuah tungku. Apa Anda baik-baik aja? Ling lah. Nangkong Ling merespon, Aku baik-baik aja, sayang sekali, aku masih belum berhasil. Chow Fang bertanya, apakah Anda seorang ahli kimia? Dalam hati Chow Fang, aku telah membangkitkan skill seorang pemurnian dan belum membangkitkan skill ahli kimia sesuai prinsip sistem. Si pelayan bertanya, "Hey, apa yang akan kau lakukan?" Dalam hati Chow Fang, selama aku menyentuh item yang berhubungan dengan suatu profesi, aku bisa membangkitkan skill yang berhubungan dengan item itu. Sistem memberitahu, menemukan skill ahli kimia. Apakah akan dipelajari atau tidak? Tentu saja. Lalu Chow Fang mulai bermain-main mungkin ya sama si tungku. Ling bertanya, apa kau juga mempelajari tentang ahli kimia? Itu mungkin 1 atau 2. Tiba-tiba, berani sekali kau berbicara seperti itu. Kau terus mengganggu kultivasi saudari Ling dan gak mengatakan apa-apa. Tetapi sekarang malah mengatakan omong kosong. Chu Chongtian, aku gak punya masalah denganmu, tapi kau selalu menyalahkanku. Hei, kau hanya seorang sampah dan gak punya apa-apa. Aku adalah Wuchong bintang 1. Kau gak layak menentangku. Kalian bawa keluar sampah ini dan lempar dia di pinggir jalan. Baik. Dalam hati Chow Fang, Wuchong bintang 6. Aku sedang terluka dan bukan tandingannya. Loh, tadi bukannya bintang 1. Kok Chow Fang ngomong bintang 6? Oh, mungkin menjaganya kali ya. Ya nggak tahu lah ya. Berhenti. Siapa yang mengizinkan kalian masuk? Chu Chongtian, apakah Anda pikir ini rumah Anda? Siapa yang ingin Anda tangkap? Dalam hati Chow Fang. Nah, bagus. Poin pemikat ini emang sangat bagus. Hanya sedikit peningkatan, aku bisa membuat Nangkong Ling membantuku untuk berbicara. Lalu bawahannya Chu Chongtian berkata, "Tuan muda, di sini tempat keluarga Nangkong. Ada tuan di luar dan kami gak enak. Dasar gak tau malu." Dalam hati Chow Fang, si bodoh mencoba membandingkanku. Lebih baik aku tetap tenang sampai ke ibu kota. Brengsek, aku akan membunuhmu. Tuan muda, tetap tenang. Lalu sistem memberitahu, selamat kepada player telah memicu misi taruhan. Tujuan misi, memenangkan taruhan. Kesulitan, sulit. Hadiah 1 juta XP, 100.000 poin aura, 100.000 poin skill ahli kimia, dan poin pesona plus 3. Oh, poin pesona ditambah 3. Chu Chongtian berkata, sampah satu ini hanya bisa bersembunyi di belakang seorang wanita. Chu Chongtian, lebih baik kau keluar sekarang. Sial, ayo pergi. Baik. Lalu tiba-tiba, tunggu, ayo kita bertaruh. Dalam hati Chu Chongtian, anak ini ingin bertaruh. Si bawahannya berkata, tuan muda adalah seorang Wuchong bintang 1 dan telah menjadi ahli kimia tahap semesta. Kualifikasi apa yang kau punya dibandingkan dengan tuan muda ini? Hei, Paman Pau, hari ini aku akan memberi kesempatan. Apa salahnya? Nangkong Ling berkata, Chow Fang, kau gak harus bertarung dengannya. Karena kau merasa bahwa ahli kimiamu sangat kuat, kau mencoba menggertakku. Mari kita coba membandingkannya. Berani bermain-main, sungguh bodoh. Chow Fang, bakat ahli kimia dia lebih dariku. Bagaimana bisa kau? Percayalah, saat ini aku sedang terluka. Kita akan bertaruh setelah 1 bulan. Oke, kalau kau kalah, pergi dari sini, tinggalkan Ling dan aku akan membunuhmu. Chow Fang membalas, lalu gimana kalau kau kalah? Jika aku kalah, semua yang ada di tas penyimpanan ini menjadi milikmu. Ini semua barang dari keluargaku. Baiklah, pertama-tama aku ucapkan terima kasih. Berpura-pura sopan. Ling berkata, Chow Fang, bagaimana bisa kau setuju untuk bertanding dengan Chu Chongtian? Ling percayalah, aku punya metode sendiri. Aku harus meminjam kamar batinmu dan aku perlu bahan-bahan juga. Baiklah, hari ini aku akan tinggal di luar. Di sini penuh dengan ramuan. Kau juga bisa dapat menggunakan obat-obatan dan kau dapat menggunakannya. Dalam hati Chow Fang, semaunya. Translatornya typo, guys. Semuanya sudah siap. Sekarang cukup tingkatkan kemampuannya. Lalu Chow Fang memulai ritual kali ya. Jadi ini sistemnya mirip-mirip ini, guys. Mirip-mirip Beast Control yang jadi ngetes, di spam, gagal, dapat poin. Nah, di sini juga nih, ahli kimia gagal.
kemampuan +1, gagal +1, gagal +1, spam skill buat dapetin kemampuan. Lalu akhirnya sebulan pun lewat. Dalam hati Ling hari ini adalah hari dimana pertarungan Cao Fang, dan dia selama sebulan hanya diam di kamar batin tanpa keluar, tanpa tahu apa yang harus dilakukan. Dalam hati Ling loh, apa yang terjadi denganku? Sebulan ini aku selalu memikirkan dia. Lalu akhirnya harinya pun tiba kan. Lalu datang si Chu Chongtian. Cao Fang, sekarang waktunya pertarungan kita. Apa kau takut untuk keluar? Mendengar itu, orang-orang mulai berkumpul. Siapa yang akan bertarung dengan Tian muda, Tuan muda Chu? Siapa yang akan bertarung dengan Tuan muda Chu? Chu Chongtian adalah seorang jenius ahli kimia yang langka di generasi muda. Aku nggak tahu. Lalu akhirnya si Ling pun keluar. Ling dalam hati Chu Chongtian, sial. Setelah Cao Fang muncul, Nangkong Ling menjadi semakin gak peduli padaku. Lalu tiba-tiba, dar, Cao Fang keluar. Ya Tuhan, ini bau orang yang sebulan gak mandi. Astaga, aku bisa mati karena baunya. Si bodoh ini berani bertarung dengan ahli kimia Chu Chongtian. Cao Fang ya ada ungu-ungu gitu loh. Cao Fang menghampiri Chongtian dan berkata, "Aku siap, mari kita mulai pertarungan ahli kimia." Baik, dengan cepat Chongtian mundur dan dia mulai melakukan ahli kimianya ke tungku. Itu tungku naga merah. Ini adalah salah satu dari 10 besar tungku obat di level tertinggi. Meskipun peringkat terakhir, ini sangat bagus untuk ahli kimia. Aku dengar harta ini sangat mahal. Untuk melawan sampah bukan masalah untuk Tuan muda Chu. Kalian bodoh. Tuan muda sama sekali nggak melihat ke si sampah itu. Tuan muda Chu memamerkan keahliannya di depan nona kita. Wah, barang yang bagus. Orang sepertimu berani bertarung denganku. Itu benar-benar lelucon. Kau sebelumnya bilang kalau aku menang, tas penyimpanan serta isinya menjadi milikku. Apakah tungku obat ini juga termasuk? Ini dalam hati Chu Chongtian, sepertinya dia menungguku untuk mengatakan tidak. Dengan aku menolak, dia bisa membatalkan pertarungan ini. Enggak, aku nggak akan membiarkan dia pergi dari pertarungan. Tentu saja, selama kau menang, semua yang ada di dalam tas penyimpanan ini menjadi milikmu. Ya, lagi pula, kau nggak akan bisa mengalahkanku. Baiklah, ayo kita mulai. Bocah, hari ini aku akan memperlihatkan apa itu ahli kimia sejati. Tuan Chu benar-benar orang hebat. Tuan Chu masih sangatlah muda. Gak hanya ahli kimia, dia juga seorang Wuchong bintang 1. Dia memiliki masa depan yang bagus dan tak terbatas. Dalam hati Ling meskipun Chu Chongtian orang yang kubenci, tapi dia emang orang yang berbakat. Lalu kita melihat, jadi ya ahli kimia ya, kita melihat muncul sebuah pil mungkin. Lalu Chongtian menangkapnya. Nah, selesai. Ternyata percobaan yang gak terduga telah membuat obat khusus. Saat dilihat, nih, lihatlah Ling ini emang kelas atas di alam semesta. Seseorang berkata, "Hei, apa itu kualitas terbaik? Kenapa kita belum pernah mendengarnya?" Ling menjawab, "Eliksir dibagi menjadi eliksir biasa, eliksir kualitas tinggi, dan eliksir terbaik. Alkemis biasa hanya dapat membuat eliksir biasa. Hanya dengan beberapa keberuntungan, mereka terkadang bisa membuat eliksir berkualitas tinggi atau bahkan eliksir terbaik, mengandalkan keberuntungan. Bahkan seorang master alkemis terkenal gak bisa menjamin bahwa setiap kali dia berlatih akan mendapat menghasilkan eliksir berkualitas tinggi." Seseorang berkata, "Haha, si idiot itu berani menantang Tuan Chongtian. Ternyata sangat sulit. Tampaknya pertarungan ini nggak perlu dilanjutkan." Ling apa Anda memiliki bahan yang bisa digunakan? Apa boleh aku pinjam? Dari mana orang bodoh ini berasal? Berani bertarung dengan alkemis lain. Bahkan dia nggak punya bahan apapun. Tuan Chu Chongtian sudah membuat eliksir kelas atas. Orang ini masih belum menyerah. Bahkan nggak punya bahan-bahan. Kau sudah kalah. Cepat pergi aja. Latihanku gagal. Bahan sebelumnya udah habis. Apa? Bahan obatku adalah bahan kelas atas. Keluargaku membayar mahal untuk mendapatkannya. Dalam hati Ling bahan obatku. Hei, percayalah, aku sekarang seorang ahli kimia peringkat alam semesta. Pada saat itu, aku akan memberikan beberapa ramuan terbaik dan cukup untuk membeli tungku obat baru. Cao Fang, kau jangan bercanda. Itu akan membutuhkan setidaknya 10 eliksir terbaik untuk mendapatkan tingkat Pouting. Percayalah, aku bisa mengatasinya. Bahkan aku terbilang beruntung bisa membuat eliksir kelas atas. Lalu kau ingin membuat eliksir terbaik? Berhentilah bermimpi. Iya, ucapan yang keluar dari mulutnya hanyalah omong kosong. Dia adalah anak desa yang bahkan gak memiliki tungku obat dan ingin membuat 10 eliksir terbaik. Bahkan jika itu eliksir terbaik, butuh keberuntungan yang sangat besar. Dalam hati Cao Fang, apa yang harus kugunakan? Apa yang harus kulakukan tanpa tungku obat? Oh iya, oke, tunggu aku sebentar. Apa yang dilakukan anak ini? Bukankah dia ingin lari? Oke, aku kembali. Ternyata dia bawa apa tuh? Apa sih yang nasi goreng tek-tek. Nah, sial. Bukankah anak ini mencoba membuat panci kimia? Orang ini udah gila. Aku pikir otaknya udah rusak. Cao Fang, kau nggak sedang membodohi diri sendiri. Meskipun ini nggak sebagus tungku obat, ini pasti udah cukup. Diproduksi oleh Cao Fang, pembuatan manual. Kau sudah.
hentikan. Lalu panci woknya dihempaskan oleh Ling Er. Ling Er berkata, aku tahu kau gak sebanding dengan Chu Chongtian dan aku gak menyalahkanmu telah menghancurkan tungku milikku. Tapi kenapa kau mencoba untuk terlihat kuat dan hebat di sini, Ling Er? Apa kau berpikir aku so kuat di sini? Bukankah begitu? Aku masih ingin bertarung ahli kimia dengan menggunakan penggoreng. Mungkin kau kali ya maksudnya. Kau masih ingin bertarung ahli kimia dengan menggunakan penggorengan. Apa kau pikir kita semua adalah orang bodoh? Cao Fang merespon, baiklah, aku mengerti. Dalam hati Ling Er, maaf Cao Fang telah membuat hatimu terluka. Tapi ini pertarungan yang harus kau lakukan dan kau pasti kalah. Jika tidak menyerah sekarang, Chu Chongtian pasti membunuhmu. Nah, kalau kau berlutut dan menyerah sekarang, aku akan mengampunimu dari kematian. Lalu Cao Fang mengambil lagi woknya. Untung aja nggak ada yang berlubang. Aku menyerah. Itu nggak layak untukku. Chongtian membalas, sialan, kau masih aja banyak bicara, Cao Fang, aku tahu kau takut aku kalah dan Chu Chongtian pasti akan membunuhku. Kau mencoba memaksaku menyerah dan pergi. Pertarungan ini bukan hanya tentang menang atau kalah. Kalau begitu, ayo cepat lakukan. Aku ingin tahu apa yang bisa kau lakukan dengan penggorengan tua itu. Buka matamu lebar-lebar dan lihatlah. Api. Anjas, keren banget. Mengendalikan api dengan tangannya. Ini adalah pengendalian api tingkat tinggi. Metode seperti ini, aku takut Master Chu Chongtian bahkan gak memilikinya. Bahkan jika pengendalian api adalah yang terbaik, aku belum pernah mendengar membuat ahli kimia dengan sebuah penggorengan. Bahan-bahan semuanya masuk ke dalam. Wah, baru kali ini aku melihat ahli kimia seperti ini. Pada saat yang sama, 10 bahan obat dimasukkan ke dalam penggorengan. Anak ini benar-benar gila. Bahkan jika dia menggunakan tungku obat, aku belum pernah mendengar ada orang yang bisa membuat 10 eliksir terbaik pada waktu yang bersamaan. Kalian tunggu aja. Api sedikit melambat. Apinya besar sekali. Sial, mataku terbuka hari ini. Aku sudah banyak melihat macam-macam hal, tapi ini pertama kalinya buatku. Walaupun aku tahu anak ini gak akan berhasil, itu bukan perjalanan sia-sia untuk melihat gaya penggorengan obat. Gak akan berhasil. Hari ini akan kutunjukkan kepada kalian apa itu ahli kimia yang sebenarnya. Kita melihat. Beri aku pemadatan obat. Dan akhirnya eliksirnya pun jadi. Apakah dia berhasil? Gak, ini omong kosong. Aku merasa anak ini sedang menghina pengetahuanku. Ini adalah 10 eliksir terbaik. Silahkan dicek. Lalu tiba-tiba gak sengaja nginjek bajunya, kesandung. Aduh, aku. Untungnya masih selamat. Pilnya, eliksirnya. Untung aja. Gimana? Apakah tungku obatmu hebat? Bocah, aku sama sekali gak merasakan fluktuasi eliksirnya. Kau lebih baik menyerah aja. Jangan terus bertingkah bodoh. Aku minta maaf, prosesnya terlalu cepat, jadi fluktuasinya sedikit. Tiba-tiba, oh tidak, Roku. Astaga, ini apa yang terjadi? Ini seperti gelombang pil obat. Eliksir ya, bukan obat, eliksir sih. Tapi pil obat lebih cocok sih karena bentuknya yang bulat-bulat tadi kan. Seberapa kuat dia mengontrolnya? Apa bisa Cao Fang menyelesaikannya? Bahkan jika dia nggak membuat pil obat kelas atas, Cao Fang sudah cukup disebut dengan jenius. Oh ya, tingkat pil ya, ada 3 kan. Pil yang biasa, kelas tinggi, dan juga kelas atas yang sangat langka. Ini mungkin dari translatornya mungkin beda orang, jadi beda translate. Tadi eliksir, sekarang pil obat. Ini, apakah ini obat pil kelas atas? Oke, mari kita lihat. Saat dia mengeceknya, ada 3 pola. Ini adalah pil obat kelas atas. Apa? Dia telah membuat pil obat kelas atas. Apakah itu mungkin? Membuat 10 pil terbaik pada saat bersamaan. Ini benar-benar sesuatu yang nggak mungkin. Aku akan melihat pil yang kedua. Ini juga pil kelas atas. Nggak perlu melihatnya satu persatu. Semuanya itu pil obat kelas atas. Menyebar, hilang langsung semua asapnya. Ini 10 pil kelas atas pada saat yang sama dan menggunakan penggorengan. Ini udah berakhir. Aku bisa gila, ada begitu banyak pil kelas atas. Ling Er berkata, Cao Fang, kau, bagaimana bisa kau melakukannya? Cao Fang menjawab, bakanku sangat tinggi, iya kan? Tetapi beberapa hari yang lalu kau masih. Nanti akan kujelaskan padamu. Mari kita selesaikan masalah yang ada saat ini. Diam-diam, Chongtian mencoba kabur. Situasinya sangat buruk. Tiba-tiba, oi, Chu Chongtian, kau mau pergi kemana? Kau, apa yang ingin kau lakukan? Kenapa? Sebelumnya kita udah sepakat. Kalau kau kalah, aku akan mengambil semua barang yang kau miliki. Gak mungkin. Dasar kau sampah. Bagaimana bisa kau mengalahkanku dalam ahli kimia? Pasti kau menjebakku. Ling Er berkata, Chu Chongtian, apa yang kau bicarakan? Pelayannya berkata, jelas ada yang setuju dengan pertarungan. Sepertinya pertarungan ini membuat Master Tian marah. Ya jelas lah. Jadi pertama di ibu kota, kalah di tangan bocah liar. Emang dia pasti menerima kekalahannya? Dia cukup egois. Jika seseorang menolak, dia harus mengikuti keinginannya. Bahkan beberapa alkemis senior di ibu kota gak bisa menolaknya. Chu Chongtian, apa kau mencoba menjadi pecundang? Kau ingin tas penyimpananku? Jangan mimpi. Iya, aku gak mengharapkan kau untuk menyerahkannya. Kau terlalu sombong. Cao Fang, hati-hati, dia dari tingkat Wuchong. Chongtian berkata,
memperingati dia pada saat ini. Itu sudah terlambat. Lalu Chong Tian menyerang. Pergilah ke neraka. Tapi tiba-tiba seperti biasa, Cao Fang menghilang. Sangat cepat. Walaupun ahli kimia Cao Fang hebat, tapi dalam seni bela diri dia nggak tahu kalau Chu Chong Tian tidak hanya hebat dalam ahli kimia, tetapi dia juga seorang tekad wuchong. Sayang sekali ahli kimia ini Cao Fang. Aku jenius ahli kimia terkuat, gak ada yang bisa dibandingkan denganku. Nah, di sini yang lain kira tuh serangannya berhasil mengenai si Cao Fang. Jadi makanya tadi mereka ngomong Chu Chong Tian tidak hanya hebat dalam ahli kimia, tetapi juga seseorang tingkat wuchong. Karena mereka kira si Cao Fang kalah. Tapi tiba-tiba, benarkah? Kau? Tapi menurutku kau hanyalah seorang sampah. Apa? Bagaimana bisa dia tiba-tiba muncul di belakang Chu Chong Tian? Apa yang terjadi? Orang yang kiri berkata, Cao Fang terlihat bisa menghindar dari serangan Chu Chong Tian dengan mengandalkan kekuatan fisiknya. Orang di belakangnya berkata, itu nggak mungkin. Aku melihat tubuh Cao Fang terpotong pedang Tuan Chu Chong Tian. Si orang itu melanjutkan, mungkin yang kau lihat adalah bayangannya. Bayangannya? Seberapa cepat dia bisa meninggalkan bayangan? Itu mungkin tingkat wuchong bintang 1. Cao Fang nggak hanya berlatih ahli kimia, tetapi fisiknya juga sangat kuat dan juga sangat cepat. Gak mungkin. Aku akan membunuhmu. Seranganmu terlalu lambat. Chu Chong Tian terus menyerang, tapi Cao Fang dengan mudah menghindarinya. Hari ini aku akan mencincangmu. Seperti yang kuduga, dia memiliki serangkaian gerakan cepat. Kita nggak boleh meremehkan Cao Fang di masa depan. Oke, cukup untuk main-mainnya. Saatnya untuk mengakhiri ini. Lalu Cao Fang menendang Chu Chong Tian dan langsung mengambil tas barang-barangnya. Ini tas penyimpanan ini milikku. Ngomong-ngomong, Dewa Naga Merah itu juga milikku. Tungkunya pun juga diambil. Chu Chong Tian bintang 1 wuchong dengan mudah dikalahkan oleh Cao Fang. Menurutku, anak ini memiliki setidaknya 1 tingkat di atas wuchong bintang 1. Seperti wuchong bintang 2 di usia yang masih muda. Dia adalah master ahli kimia dan juga sangat kuat. Anak ini terlalu menakutkan. Cao Fang, kau pikir dengan mengalahkanku kau bisa membawa itu dengan mudah? Kau masih memiliki sesuatu untuk melawanku. Cepat tunjukkan. Qi Xiang, keluarlah, tuan muda. Apa yang harus kulakukan? Itu adalah Qi bintang 4 wuchong. Ya Tuhan, kita semua lupa. Chu Chong Tian dikawal oleh wuchong bintang 4. Sekarang Cao Fang akan dihabisi. Cepat, bunuh dia. Baik, dia pun langsung menyerang. Cao Fang, ada orang yang gak bisa kau ganggu. Bocah, di kehidupan berikutnya kau harus lebih berhati-hati. Wuchong bintang 4, Cao Fang gak bisa lari sekarang. Itu salahnya dia karena sudah menyinggung Chu Chong Tian. Ini orang-orang nih ngerumpi terus, cukup kesel. Ada guna kagak, ngapain kagak, kerjaannya bisik-bisik terus. Lalu seorang nenek datang. Nona, kita. Cao Fang terlihat tenang. Sepertinya dia bisa menanganinya. Kita jangan bergerak untuk saat ini. Lalu Cao Fang dengan mudah menahan serangannya hanya dengan 2 jari. Apa? Bagaimana mungkin? Apa yang kau katakan itu benar. Ada orang yang gak bisa kau ganggu. Lalu Cao Fang langsung menyerangnya. Dan dengan 1 serangan, dia langsung tumbang. Tumbang? 1 serangan? Gila, cepet banget. 1 serangan membunuh wuchong bintang 4. Cao Fang, sebelumnya kita sudah meremehkannya. Chu Chong Tian, Cao Fang, kau, apa yang akan kau lakukan? Apa yang akan kulakukan? Kau malah bertarung. Kau mencoba untuk membunuhku 2 kali. Kau, jangan mendekat. Aku akan membunuhmu. Nan Kong Lin, selamatkan aku. Selamatkan aku. Nan Kong Lin, selama kau membiarkan Cao Fang gak membunuhku, aku berjanji aku tidak akan pernah mengganggumu lagi. Aku dalam hati Nangkong atau Ling Er, apa aku harus menyelamatkannya? Nan Kong Ling, jangan lupa, jika aku mati hari ini, keluarga cuku pasti marah kepada keluarga Nangkongmu. Mengancamku? Cao Fang, kau bisa lakukan apa yang kau mau, tapi keluarga Chu memiliki kekuatan besar. Jadi kau harus hati-hati. Dalam hati Cao Fang, jika Chu Chong Tian mati di sini, itu emang akan membawa masalah bagi Nan Kong Ling, yaitu Ling Er. Cao Fang berkata, Chu Chong Tian, membunuh sampah sepertimu hanya akan mengotori tangan tuan muda ini. Lalu Cao Fang langsung merobek bajunya. Cao Fang, aku gak akan pernah memaafkanmu. Tunggu aja, kau akan merasakan amarah dari keluarga Chu. Aduh, kulitnya mulus sekali. Tuan Chu pasti merawatnya dengan baik. Chong Tian pun akhirnya pergi. Ling Er berkata, Cao Fang, keluarga Chu adalah salah satu dari 3 klan besar. Setelah kau menyinggung mereka, kau harus berhati-hati. Percayalah, aku tahu apa yang sedang kau pikirkan. Dalam hati Ling Er, seorang ahli kimia duniawi seperti Cao Fang pasti akan menjadi penerus yang kuat. Sekarang kita pergi ke ibu kota Liang. Kita melihat Ling Er bersama Cao Fang. Mereka berdua pergi ke sana. Apakah ini ibu kotanya? Sangat luar biasa. Dalam hati Cao Fang, keluarga Cao, aku datang. Oh ya guys, sedikit konfirmasi nih, klarifikasi lebih tepatnya. Gue nggak tahu ini keluarga Cao cabang sama keluarga Cao ibu kota itu satu relate kayak satu darah atau enggak, gue nggak tahu. Cuma namanya sama-sama Cao, sama-sama ZHAO. Tapi untuk sama atau enggak, harusnya sih sama menurut gue. Karena kakeknya bilang dulu ada keluarga ada 3.
keluarga Chow sama 2 keluarga lain. Dan mereka sekarang jadi keluarga cabang. Jadi mungkin keluarga sekeluarga kita juga nggak tahu sih. Nggak ada penjelasan lengkapnya. Cuma ya intinya Chow Fang ini nggak suka sama Chow ibu kota. Dah gitu aja intinya. Simple. Kalau kau nggak memiliki tempat beristirahat di ibu kota, bagaimana kalau kau pergi ke pavilion tanpauku untuk beristirahat? Chow Fang merespon, hehehe. Kalau begitu, aku ucapkan terima kasih pada saudari Ling Er. Aku akan memberimu hadiah. Siapa juga yang menginginkan hadiahmu? Pelayannya berkata, kau benar-benar terlalu dekat. Nona itu dari keluarga kerajaan. Apa? Kerajaan? Dalam hati Chow Fang, aku nggak menyangka menggoda orang besar seperti itu. Tapi jika aku bisa menjalin hubungan dengannya, tiba-tiba Ling Er berkata, siapa yang menyuruhmu bicara omong kosong? Maafkan saya Nona. Sekarang kita pergi ke pavilion tanpau. Gila, tinggi banget. Chow Fang berkata, ibu kota benar-benar berbeda dengan kota kecilku. Bahkan bangunannya sangat megah. Aku akan meminta pelayan untuk mengantar ke kamarmu untuk beristirahat. Beberapa hari kemudian ada pertarungan ahli kimia. Kau juga bisa mengikutinya. Aku pergi dulu. Baik. Dalam hati Chow Fang, aku baru tiba di ibu kota dan aku masih belum memiliki pijakan yang kuat. Aku bisa ikut di pertandingan pertukaran ahli kimia. Aku bisa dapat menemukan pendukung. Lalu si pelayan berkata, Tuan muda, saya pelayan Nona Ling. Tolong ikuti saya. Baik, tolong tunjukkan jalannya. Tempat tidur giok putih ini terbuat dari giok bersalju alpine yang dapat membantu orang kultivasi. Dalam vas itu adalah bunga roh bulan yang bisa menenangkan jiwa, dan kursi yang terbuat dari kayu cendana 1000 tahun yang dapat menetralkan racun. Dalam hati Chow Fang, inilah keluarga kerajaan, banyak barang yang hebat. Mantap. Tempat tidur ini sangat hebat, bunga ini sangat wangi, kursi ini sangat kuat. Dalam hati si pelayan, orang ini terlalu aneh. Enggak, aku nggak boleh menghinanya. Masalah tungku yang kurusak, aku telah menukar semua peralatan di cincin penyimpanan ini dengan ramuan obat. Iya tuan. Lalu si pelayan pergi. Tunggu. Ini cincin penyimpanan ini untukmu. Terima kasih tuan. Dan ternyata si Ling Er melihat kejadian itu. Chow Fang, dia benar-benar baik hati. Dia memberikan cincin penyimpanan kepada seseorang. Dalam hati Chow Fang, mereka pikir aku mau. Tuh buku ini dipenuhi dengan barang-barang murahan. Lalu akhirnya harinya pun tiba di pertukaran ahli kimia, kompetisi ahli kimia. Kita lihat tuh ada banner-bannernya tuh. Keluarga Chow harus menang. Kita melihat Ling Er di atas panggung. Aneh, aku udah bilang ke Chow Fang, hari ini adalah hari pertandingannya. Kenapa dia nggak datang? Kau baru masuk sini dan melihat ke sekeliling. Siapa yang kau cari? Aku enggak. Sebagian besar ahli kimia tingkat Huang dan beberapa ahli kimia tingkat Yu, bahkan hanya tingkat Yu yang paling tinggi. Yu hanya tingkat menengah. Anda nggak sebanding dengan kita. Itu memuji ya guys. Maksudnya dia itu lebih kayak Anda tuh lebih kuat atau lebih jago gitu. Dalam arti nggak sebanding, bukan ngeremehin. Kita di sini melihat ada 4 orang. Yang kiri adalah Nankong Royal Family. Yang kedua dari kiri adalah Chu Xing. Yang kedua dari kanan yang berdiri itu adalah Mu Ching Xuan. Sedangkan yang paling kanan adalah Chow Yuan Chong. Tetua keluarga Chu ada di sini. Kenapa aku nggak melihat putranya, Chu Chong Tian? Aku dengar Chu Chong Tian bertarung dengan seseorang beberapa hari yang lalu dan dia kalah. Sayang sekali. Pada usia muda, dia telah mencapai tingkat ahli kimia duniawi, tetapi dikalahkan. Terlalu sombong itu nggak baik. Berisik. Paman Chu Xing, apa Chu Chong Tian beneran jenius? Dari 3 keluarga besar di ibu kota, begitu nggak berguna. Orang yang pakai baju yang kiri tuh, yang kiri, yang rambutnya diikat, dia berkata, karena itulah keluarga kerajaan Nangkongku yang disandingkan dengan keluarga Chu Mu itu dan keluarga Chow adalah 3 keluarga besar. Anak muda bodoh mana yang berani memprovokasi kita? Cukup bicaranya. Ketika aku menangkap anak itu, kalian akan tahu yang akan dilakukan keluarga Chu. Lalu tiba-tiba atapnya mulai retak. Apa yang terjadi? Siapa yang berani membuat masalah di ruang bawah tanah? Lalu tiba-tiba Chow Fang keluar dari sana. Aku tahu. Ada seseorang yang jatuh. Dari mana orang ini datang? Duar. Siapa orang ini? Berani sekali membuat masalah di tanpau pavilion. Energi yang kuat seperti akan meledak. Aduh, sial. Aku nggak bisa mengontrolnya. Lalu dengan cepat, wush, siapa yang berani membuat masalah di pavilion tanpauku? Orang ini adalah Wu Po. Dalam hati Chow Fang, dia seorang Wu Chun. Senior, saya menyesal. Beberapa waktu yang lalu, junior ini sedang berlatih menyempurnakan pil. Gak sengaja, saya menyebabkan masalah. Begitu. Apa kau mau mencoba menipu orang tua ini? Kau hanya seorang alkemis tingkat semesta yang dibawa Ling Er. Bagaimana bisa menyempurnakan pil? Senior, Anda bisa lihat pil obat ini. Karena itu nggak disengaja, pavilion tidak akan peduli tentang ini. Terima kasih, tapi kau harus tinggal di pavilion selama 1 atau 2 dekade. Dalam hati Chow Fang, kau bercanda. Aku masih belum membalas dendam. Bagaimana bisa tinggal di sini selama 1 atau 2 dekade? Dalam hati Wu Po, bocah ini memiliki bakat yang hebat. Aku akan mencari alasan untuk menahannya di sini. Senior,
Apakah Anda bisa mengubah metode hukumannya? Bukankah 1 atau 2 dekade agak terlalu lama? Wupo merespon, baik, aku gunakan metode hukuman lain. Kau harus bisa menyempurnakan pil tingkat universe. Dalam hati Wupo, Ling-Er mengatakan dia adalah ahli kimia tingkat semesta. Aku ingin lihat apa dia bisa menyempurnakan pil tingkat universe. Oh, ini bagus. Baiklah. Apa? Ada apa dengan anak ini? Masih berani bernegosiasi dengan Wupo. Bocah ini masih muda dan ingin membuat pil universe. Belum pernah melihat orang gila seperti ini. Menurut informasi, orang ini adalah Cao Fang. Cao Yuanchong berkata, Cao Fang dari cabang keluarga Cao. Apakah itu Cao Fang? Bagaimana mungkin dia? Apa kau mengenal orang itu? Aku nggak mengenalnya. Dalam hati siapa lagi nih, lupa lagi. Dalam hati Qingyi, Cao Yuanchong mengancam untuk menikah dengannya. Dia nggak boleh tahu hubunganku dengan Cao Fang. Dalam hati Chu Xing, sial, menyakiti Tian-Er. Aku nggak akan melepaskannya. Yuan Tao. Nah benar, aku punya ide. Yuan Tao. Apa? Nih sini, bantu aku. Berbisiklah intinya lah. Baik, aku berjanji setelah menyelesaikan masalah ini, aku nggak ada hubungannya dengan keluarga Cumu. Haha, itu wajar. Dalam hati Chu Xing, kau nggak akan lepas dari genggaman tangan keluarga Cuku. Bagus. Kalau kau dapat menyempurnakan pil tingkat universe, aku akan membiarkanmu pergi. Lalu si Yuan Tao berkata, Senior Wupo, junior ini selalu berlatih ahli kimia sendiri. Aku sedikit bosan. Aku sedikit bertanya-tanya, bagaimana jika junior ini bertanding dengan saudara ini? Mendengar itu, yang lain kaget. Apa? Yuan Tao ingin bertanding dengan bocah ini? Hah? Apa dia bercanda? Dia hanya ingin bermain-main dengan bocah itu. Apa anak ini menyinggung Yuan Tao? Yuan Tao adalah seorang alkemis tingkat master. Kalau Cao Fang setuju, aku tidak keberatan. Saudara, bagaimana? Apa kau setuju? Pertandingan. Dalam hati Cao Fang, dia pikir aku nggak melihat dia berbisik dengan Chu Xing. Ini pasti konspirasi dengan Chu Xing. Kenapa? Kau nggak mau? Itu terdengar cukup bagus. Tapi apa untungnya buatku? Bukan nggak baik untuk menjadi murid kehormatan pavilion? Tentu saja tidak. Nada bicara Cao Fang sangat buruk. Dia bahkan nggak peduli tentang identitas murid utama. Dia berbicara omong kosong. Lalu Yuan Tao mengeluarkan beberapa barang berharga. Harta tingkat universe. Gimana? Yuan Tao sangat kaya. Alkemis benar-benar kaya. Cukup banyak harta tingkat universe. Banyak keluarga yang sulit mendapatkannya. Cao Fang membalas, terlalu sedikit. Saudara, gak baik terlalu serakah. Kalau kau bisa mengeluarkan cincin penyimpanan sebagai taruhan, aku mungkin mempertimbangkannya dan bertarung sekali denganmu. Sial, apa bocah ini sengaja memprovokasi? Dia ingin membuat Yuan Tao menyerah. Jika emang benar begitu, itu cukup kejam mencari alasan seperti itu. Baiklah, seperti yang kau inginkan. Hanya saja, aku penasaran, taruhan apa yang aku dapatkan? Apa yang kau inginkan? Apa yang kau punya yang sebanding dengan cincin penyimpananku? Hidupku, gimana? Anak ini gila. Dia menggunakan nyawanya sebagai taruhan. Anak ini benar-benar ingin mati. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi lawan Yuan Tao? Dia benar-benar bodoh. Dalam hati Yuan Tao, apa dia berpikir dia bisa mengalahkanku? Cao Fang bertanya, apa kau berani, Bagus. Kita melihat nih, junior yang gak dikenal. Cao Fang melawan Master Alkemis kelas menengah tingkat semesta Yuan Tao. Ling-Er melihat kejadian itu. Dari mana dia mendapatkan kepercayaan diri seperti itu? Jika bocah itu bisa mengalahkan Yuan Tao, aku mungkin akan mempertimbangkan untuk merekrutnya. Jangan bermimpi. Bahkan jika dia menang, dia nggak akan setuju. Gak ada yang bisa menolakku. Baiklah, kalian mulai dengan pemurnian pil rendah tingkat semesta. Batas waktu 1 jam. Brak! Bocah, kau akan mati hari ini. Tunggu. Obat-obatan, masuk, mulai. Lebih baik daripada sampah Chu Chong Tian. Nah, selesai. Lalu muncul pilnya. Wah, cepat sekali. Orang jenius pertama di generasi muda. Cao Fang pasti kalah. Apa itu nggak berlebihan? Apa kalian semua peduli, Aku juga akan memulainya. Hei, lihat. Cao Fang juga akan segera memulainya. Yuan Tao sudah selesai pemurnian pil rendah tingkat semesta. Kenapa dia santai-santai aja? Dia tetap kalah, meskipun tetap bersikap santai. Lihatlah sebelum kalian berbicara. Semuanya masuk ke dalam. Semuanya langsung masuk secara sekaligus. Kalau Yuan Tao kan satu-satu. Kalau Cao Fang langsung udah kayak masak-masak orang masak nasi goreng malam-malam, masukinnya semua. Apa? Kau memasukkan semuanya ke sana? Kau pikir itu kubis? Sial, apa orang ini sedang bercanda? Aku pikir anak ini segitu rumit, tapi ternyata dia hanya orang bodoh. Ling-Er, apa yang sedang terjadi? Bocah ini dapat memperbaiki pil obat tinggi, tapi bagaimana bisa kesalahan pemurnian tingkat rendah seperti ini bisa terjadi sekarang? Teknik alkemisnya tampaknya agak berbeda dari teknik alkemis biasanya. Bukan teknik alkemis biasa. Apakah ini aliran pil licik? Dalam hati Ling-Er, jika mereka tahu kalau Cao Fang telah melakukan penyempurnaan pil dengan wajan, mereka nggak akan begitu bingung. Hei, itu lihat, Yuan Tao
sudah menyelesaikannya lagi. Kita melihat ada beberapa pil keluar dari tungku Yuan Tao. Ya Tuhan, ada pil menengah tingkat universe, benar-benar jenius. Apakah Yuan Tao sudah master alkemis tingkat tinggi? Senior, 4 pil obat dibuat dari 10 bahan obat. Salah satunya menjadi universe level middle grade. Ini adalah hasil yang luar biasa untuk membuat pil di usia muda dengan hasil hampir 40%. Hahaha, lihat itu, Cao Fang seperti sedang membuang kotoran. Dan lihat tuh, pria ini seolah-olah sedang BAB. Udah menyerah aja. Aku baru pertama kali melihat orang gak tahu malu seperti dia. Dalam hati Cao Fang, dengan kekuatanku saat ini, aku bisa membuat 10 pil dalam 1 kali penyulingan. Tapi itu terlalu mencolok. Baiklah, menjadi 7 pil itu cukup membuatku menang. Hah? Aku tahu kau berpura-pura kan? Nah, cepatlah menyerah. Lalu kita melihat pilnya keluar. Sial, dia benar-benar membuatnya. Dia bisa menyempurnakan pil dari ramuan obat yang semerawut itu. Anak ini tampaknya memiliki beberapa cara, tapi nggak cuma keluar 1, keluar lebih banyak lagi pil. Itu, apa kau bercanda? Anak ini bisa membuat pil terbaik. Ini sangat luar biasa dan nggak sesederhana itu. Dalam hati Cao Fang gak menyangka kalau kalian begitu terkejut. Padahal aku hanya ingin memberi kalian sedikit kejutan. Keluarlah. Lalu tungkunya hancur. Itu piang lainnya. Bagaimana mungkin? Hah? Apa aku buta? Ini bagaimana mungkin? Yuan Tao tiba-tiba jatuh. Aku pasti sedang bermimpi. Gak, 8 pil dalam 1 tungku dan ada 2 pil kelas atas. Dalam hati Ling bagaimana bisa tingkat ahli kimia Cao Fang meningkat begitu cepat? Anak ini benar-benar mengejutkanku. Dia punya kesempatan untuk mengikutiku. Dalam hati Cao Yuanchong, sial, sampah dari keluarga cabang Cao. Bagaimana bisa ada master ahli kimia yang sangat hebat? Dalam hati Cingyi, bajingan ini bagaimana bisa hebat sekali? Dalam hati Cao Fang, sekelompok orang bodoh. Aku memiliki tingkat kekuatan penuh saat ini, tapi aku belum sepenuhnya mengeluarkannya hari ini. Aku takut, aku menakuti mereka. Senior, apakah Anda bisa mengumumkan hasilnya? Baiklah, pertarungan ini dimenangkan oleh Cao Fang. Cao Fang, Cao Fang, Cao Fang, Cao Fang. Aku dikalahkan oleh dia. Sekarang kita pergi ke sebuah rumah. Ada orang yang sedang mengelap meja dan seseorang datang. Lalu seseorang yang sangat tinggi datang. Tuanku, gimana? Apakah ada info? Orang yang menggunakan mata penutup mata itu berkata, Cao Fang muncul dalam pertarungan alkimia dan dia tinggal di pavilion Tan Pao. Aku mendengar tentangnya. Sialan, bajingan itu 8 pil dan tingkat universe, Wuchon tingkat 9. Si orang tinggi berkata, dalam hal ini apakah Anda bisa meminta markas besar untuk menarik perintah pembunuhan dan mengubahnya untuk ditangkap? Enggak, yang mulia sedang berlatih di kuil. Bajingan ini harus mati. Sekarang Tuan Meng sudah membuat keputusan. Saya ingin tahu kapan memulainya. Meskipun kita nggak takut dengan pavilion Tan Pao, kekuatan utama kita masih lemah dan cukup sulit untuk masuk ke pavilion Tan Pao untuk membunuhnya. Bagaimana dengan itu? Kau terus awasi pavilion Tan Pao. Begitu anak itu keluar, cepat kau beritahu aku secepatnya. Sekarang kita pergi ke cabang Wangtu di Mocha. Sekarang kita melihat nih, ada yang lagi main lato-lato. Enggak, bercanda. Ini ada yang megang giok ya berarti ya. Dan ini adalah Mochi. Meskipun anak sialan itu bisa melarikan diri, dia nggak akan pernah menyangka bahwa aku melacaknya. Asalkan itu dalam 100 mil dariku, aku bisa mendeteksi dia. Kita melihat Cao Fang diundang ke dalam pavilion Tan Pao. Di sini. Nah, untuk sementara kau tinggal di sini. Kami akan mengaturnya nanti. Terima kasih senior. Iya, jangan sungkan. Istirahatlah yang banyak. Dalam hati Cao Fang, wanita tua itu pasti akan memberitahu pemimpin pavilion Tan Pao. Tiba-tiba Cao Fang, hah? Nah, aku nggak menyangka kita akan bertemu lagi. Kapan ya kita pernah bertemu? Haha, aku Nan Kong Ming, sepupu Nan Kong Ling. Berarti sepupunya Ling Kau memenuhi syarat untuk bergabung dengan aliansi Ming Utara menjadi tangan kananku. Kau tolol atau apa, ha? Hei, sikap macam apa itu? Sama aja menjadi pelayan yang bertarung khusus untukmu. Aku nggak tertarik. Hei nak, apa kau tahu berapa harga yang harus kau bayar untuk 3 kata itu? Pergi sana. Lalu Cao Fang langsung masuk dan menutup pintunya. Bajingan ini, jangan berpikir ini sudah berakhir. Pangeran ini akan mendapatkanmu. Pangeran, jangan marah. Ayo kita pergi. Dalam hati Ling sepupuku benar-benar tertarik kepada Cao Fang. Ini gioknya, ini adalah Master ingin bertemu dengan Cao Fang. Kita melihat di pavilion Tan Pao. Wow, di depanmu adalah kebun tanaman obat milik guru dan guru ada di sana. Cao Fang berkata, pavilion Tan Pao sangat hebat. Bahkan ada kebun obat di lantai paling atas. Ayo kita pergi. Tunggu, apa? Aku sebenarnya ingin meminta bantuanmu, Ling Apa? Bantuan apa? Dalam hati Ling dia benar-benar menggenggam tanganku. Aku harap kau bisa membantuku menemukan seseorang. Namanya adalah
Mu Qingxuan di keluarga Chow. Mu Qingxuan, apakah Mu Qingxuan kekasihnya Chow Fang? Oh ya guys, Qingxuan itu Qingyi ya. Jadi kayaknya mungkin ini ada sedikit entah salah translate atau emang karena beda kota beda panggilan apa gimana gue gak ngerti. Tapi Qingxuan tuh Qingyi yang bersumpah itu loh, yang bersumpah jadi istri Chow Fang di awal-awal. Ya itulah intinya. Ling Er merespon, baiklah, aku mengerti. Yaudah, ayo masuk ke dalam. Wah, ini kemudian obat yang besar. Dalam hati Chow Fang, jika ini semua ditukarkan ke sistem, berapa banyak koin yang akan ku dapat? Mari, ku perkenalkan. Ini adalah masterku, pemilik dari pavilion Tan Pao. Oh, kau adalah Chow Fang. Dalam hati Chow Fang, apa dia bercanda? Orang tua ini adalah pemilik pavilion Tan Pao. Sudah berapa lama kau bergelut dalam alkemis? 1 tahun. Waduh, berarti Chow Fang sama alkemis berantemnya 1 tahun. Ngerti gak guys? Ngerti gak? Kan bergelut. Wow. Aduh, mimin kalian ini receh banget tau. Dalam hati Chow Fang, orang tua ini sedikit sulit diprediksi. Aku harus hati-hati. Hah? Baru 1 tahun? Si kakek berkata, dalam 1 tahun kau bisa memurnikan pil tingkat universe. Aku sebenarnya ingin tetap merendah, tapi kekuatanku gak memungkinkannya. Si kakek melanjutkan, melihat kultivasimu emang sudah dimulai selama 1 tahun. Kau gak berbohong. Jelas, aku orang yang jujur. Untuk apa aku berbohong? Dan aku ini orang yang bisa dipercaya. Oke, aku akan bertanya padamu satu hal. Apa kau ingin menjadi pemilik pavilion Tan Pao? Apa? Pemilik pavilion Tan Pao? Dalam hati Ling Er, apakah Master merasa Chow Fang pantas menggantikannya? Apa? Dalam hati Chow Fang, orang tua ini nggak sedang merencanakan sesuatu kan? Kalau kamu mengatakan iya, semua harta di pavilion Tan Pao ini bisa kau gunakan. Apa? Semua harta? Dalam hati Chow Fang, apakah orang tua ini melihatku terlalu tampan? Itu nggak mungkin. Dia adalah seorang pria. Si kakek melanjutkan, apa sudah aku pelajari dalam hidupku akan kuwariskan padamu. Dalam hati Chow Fang, tunggu sebentar, dia pasti sedang mengujiku. Mungkin jika kau mengatakan iya langsung, tunggu, tapi kalau ngomong iya langsung akan membuatku terlihat seperti orang rendahan. Bagaimana nak? Apa kau mau? Tujuan hidupku adalah untuk menjadi yang terkuat dalam seni bela diri. Alkimia hanyalah sampinganku. Jadi maaf, aku nggak bisa. Si kakek merespon, oh baiklah, aku mengerti. Baiklah, kau bisa kembali. Orang tua ini akan bekerja lagi. Dalam hati Chow Fang, hah? Apa? Sesuai dengan pola dari komik ini, seharusnya orang tua itu nggak boleh menghargai semangatku, lalu memberiku banyak harta. Sial, orang tua ini nggak berkata apa-apa lagi. Aku yakin komik ini nggak akan laku. Lalu kakeknya berkata, tunggu sebentar. Wah, masih ada peluang. Apa itu harta yang berharga yang sangat banyak? Itu dalam hati ya, nggak diomongin. Lalu kakeknya melempar sesuatu. Karena kau nggak ingin menjadi penerus orang tua ini, dan aku nggak akan memaksamu. Terimalah ini. Kau bisa menggunakannya nanti. Dalam hati Chow Fang, sial, ini hanya sebuah Leontin Giok yang rusak. Ling Er berkata, itu adalah Leontin Giok pelindung tubuh yang bisa menahan serangan penuh Wucun terkuat bintang 9. Hah? Apa? Serangan penuh Wucun bintang 9? Giok ini sangat mengerikan. Aku nggak akan membiarkan orang lain tahu mengenai ini. Ya udah, aku akan kembali. Chow Fang, kau ingin bertanya kepadaku kenapa aku menolak menjadi pemilik pavilion Tan Pao? Iya kan? Gak perlu khawatir. Aku akan memberitahumu karena dunia ini besar. Aku ingin melihatnya. Dalam hati Chow Fang, sial. Coba orang tua itu sedikit memaksa. Aku mungkin tidak akan menolak begitu aja. Dalam hati Ling Er, aku nggak salah tentang dia. Lalu di pagi hari, kita melihat Chow Fang masih tidur. Lalu ada yang mengetok pintu. Siapa itu? Ini aku, Nan Kong Ling. Oke, tunggu sebentar. Mu Qingxuan. Oh ya, sedikit klarifikasi lagi nih. Mu Qingxuan sama Qingyi itu sama. Mungkin beda orang translate, jadi namanya jadi beda. Karena di sini dipanggil Qingxuan, jadi Mimin panggil Qingxuan ya sekarang ya. Ikutin komik aja. Ling Er berkata, kau memintaku untuk mencarinya. Aku membawakannya padamu. Mu Qingxuan melihat itu, Ling Er pun pergi. Dalam hati Ling Er, Mu Qingxuan dan dia memiliki hubungan yang gak wajar. Chow Fang, aku... Dalam hati Qingxuan, sangat mengejutkan. Chow Fang ini tumbuh sampai titik ini. Istriku Qingxuan, akhirnya kita bertemu. Qingxuan berkata, jangan berisik. Kalau kau berisik, aku akan memotong lidahmu. Memotong lidahku. Kau ingin membunuh suamimu. Sepertinya kau perlu dilatih untuk merawat suamimu. Hei, apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Tiba-tiba, si Qingxuan nangis. Dalam hati Qingxuan, di keluarga Chow, aku tertipu oleh Chow Yuanchong dan datang ke pavilion Tan Pao. Dan apakah seperti ini kehidupanku? Istriku, ada apa denganmu? Aku bercanda. Jangan menangis. Kalau kau mau pukul, pukul aja aku. Chow Fang. Hah? Ini semua salahku. Dalam hati Chow Fang, apa yang sebenarnya terjadi dengan dia? Lalu akhirnya Qingxuan pun tidur. Dengan keadaan seperti itu, dia biasa tidur. Sepertinya aku harus menanyakan tentang ini kepada Ling Er. Chow Fang pun pergi menemui Ling Er. Chow Fang bertanya, apa yang terjadi padanya di keluarga Chow? Aku nggak tahu detailnya. Ketika aku membawanya pergi, Chow Yuanchong mencoba menghentikanku. Chow Yuanchong benar-benar bosan hidup, dan wanita tua itu gak berani bergerak. Aku ingin dia tinggal di sini beberapa hari lagi. Hah? Apa yang ingin kau lakukan? Membunuhnya. Hari ini aku akan membunuhnya. Siapapun yang menghalangiku akan kubunuh semuanya. Aku bersumpah. Chow Fang pun langsung pergi. Lalu tiba-tiba
Bocah, akhirnya kau keluar. Aku sudah lama menunggumu. Hah? Dalam hati Chow Fang, apakah itu Wuchun yang terakhir kali? Untuk saat ini, aku nggak bisa melawannya. Kau sudah membunuh 31 orang keluarga Moku. Hari ini, aku akan membalaskan dendam mereka. Matilah kau! Bahaya, aku harus pergi. Aku lebih baik lari. Sebaiknya, aku gunakan skill langkah kaki peri itu dalam hati ya. Kau ingin lari, ha? Keluarlah, ruang terbatas. Dan tiba-tiba, Chow Fang menabrak sebuah dinding. Nyium tembok. Aduh, sakit. Bocah, kau nggak akan bisa lari untuk yang kedua kalinya. Hah? Lalu Chow Fang menggunakan skill Ten Veins Divine Sword. Hah, gak peduli. Tapi dengan mudah, Mochi berhasil menahannya. Dalam hati Chow Fang, bukan Wuchun biasa. Setidaknya, dia adalah bintang 7. Kau akan mati hari ini. Apa kau pikir kau bisa membunuhku, ha? Mochi membalas. Aku gak pernah meragukan diriku sendiri. Dan ini akan menjadi akhir hidupmu. Lalu Mochi menyerang ke arah Chow Fang. Serangan Wuchun yang sangat kuat hanya bisa diblokir dengan Leontin Gyok ini. Dalam hati Chow Fang, sialan, aku menggunakan ini sebelum aku beraksi di pertarungan lebih besar. Tapi tiba-tiba ada sesuatu yang maju dan langsung menahan serangan dari si Mochi. Ternyata itu adalah si tetua dari Pavilion Tan Pao. Si kakek berkata, "Yang mulia, Anda sudah melewati batas." Tetua? Dalam hati Chang Fao, orang tua ini yang menghancurkan telapak besar tadi. Bagaimana bisa dia sekuat itu? Kushun, masalah ini gak ada hubungannya denganmu. Jangan salahkan aku karena tidak memperhatikan bantuan hidupmu. Oke, berarti si tetua tuh berarti itu ya, Kushun. Karena saudaramu mengingat apa yang terjadi di masa lalu, kenapa kau tidak membunuh orang tua ini dan biarkan dia pergi? Bocah ini adalah yang diinginkan kedua leluhur untuk ditangkap. Maaf aja, Kushun berkata, aku adalah penatua di Tan Pao Pavilion. Lalu tiba-tiba Mochi muncul di belakang Chow Fang. Gak ada penatua yang bisa menghalangiku. Hari ini aku akan membawamu. Chow Fang kaget. Ya Tuhan, bagaimana kau tiba-tiba muncul? Si kakek berkata, itu sia-sia. Kau nggak bisa membawanya hari ini. Orang tua ini cukup bersikeras untuk menyelamatkan dia. Saudaramu, aku ada di sini. Gak ada yang bisa membawanya. Lalu si kakek mengeluarkan sebuah skill dan langsung menyerang si Mochi menggunakan handuk. Dan Mochi langsung terhempas. Melihat itu, Chow Fang sedikit kaget. Dia terjatuh. Sungguh menakjubkan. Dalam hati Chow Fang, hanya dengan handuk dia bisa melukai Wuchun bintang 7. Apakah handuk itu sebuah harta? Wuti, kau sudah mencapai tingkat ini. Wuti tuh berarti, oh ini ada nih. Nih baru kasih tahu nih guys. Wuti Martial Art tingkat Kaisar. Wuti itu berarti di atas Wuchun. Kalian bisa cek ya, yang bingung tingkat kultivasinya, kalian bisa cek di deskripsi untuk tingkat kultivasinya dari atas sampai bawah. Dari atas itu lemah, semakin bawah semakin kuat. Itu udah mimin urutin berserta nama dan cara bacanya. Nah, sip. Oke. Lanjut, tahun ini aku agak sentimen. Orang tua ini tidak akan menghalangimu. Cepat pergi. Kushun, bocah ini yang ingin ditangkap oleh leluhurku. Kau harus tahu, keluargamu adalah yang terkuat. Aku mau memperingatimu. Masih belum pergi. Kau ingin merasakan cangkulku, ha? Lalu mulai muncul aura ungu. Kau, jangan lakukan. Oke, aku akan pergi sekarang. Dalam hati Chow Fang, hebat. Hanya dengan sebuah cangkul dapat mengusir Wuchun bintang 7. Ini sangat berharga. Harta yang lebih kuat dari handuk tadi. Kakeknya berkata, ayo pergi. Lalu tiba-tiba kita melihat seperti ada sebuah saluran void yang muncul dan keluar seseorang. Kushun, ini gak mudah. Lalu Chow Fang dan juga si kakek pergi ke Pavilion Tan Pao. Baiklah, kita sampai. Kau istirahatlah dulu. Dalam hati Chow Fang, tunggu, orang tua ini punya banyak harta. Sekarang, aku akan memohon untuk menerimaku jadi muridnya. Dan aku meminta hartanya. Aku yang salah. Angkat aku jadi muridmu. Si Chow Fang lompat ke arah si kakek. Tapi tiba-tiba, si kakek menghilang. Aduh, ini menyakitkan. Sia-sia kalau kau memaksa. Pak Tua, beri aku kesempatan. Lalu tiba-tiba, Tuan Chow Fang. Ada apa? Itu, nonamu akan dibawa pergi oleh para murid pedang Tianhe. Sialan. Aku gak membuat masalah dengan mereka. Tapi mereka membuat masalah denganku dan mencari kematiannya sendiri. Oke, aku akan memenuhi keinginanmu untuk mati. Astaga, aura yang kuat. Apa yang terjadi? Siapa yang berani membuat masalah dengan Chow Fang? Aku gak tahu. Cepat kejar dan lihat apa yang terjadi. Ling Er berkata, Mu Jingxuan, apa kau akan pergi begitu aja? Orang yang di kiri ini adalah Qin Luci, murid pedang Tianhe. Dia berkata, Nona Nangkong, dengan kemampuanmu, apa kau bisa menghentikanku? Kita melihat orang-orang mulai berkumpul. Apa yang terjadi? Siapa yang bersama Nona Nangkong? Itu adalah murid inti dari sekolah pedang Tianhe, Luci. Dia sudah mencapai puncak Wuchong bintang 2 sekolah pedang Tianhe. Dia ingin membawa orang pergi. Kalau gitu, gak ada yang bisa menghentikannya. Ling Er berkata, kalau kau benar-benar ingin pergi, aku tidak akan menahanmu. Tetapi apa kamu nggak berencana untuk memberitahunya secara pribadi? Aku... Dalam hati Qingxuan, demi melindungi Chow Fang, aku nggak punya pilihan lain. Luci berkata, Nona Nangkong,
Kau nggak perlu repot-repot. Kau hanya junior pavilion Tan Pao. Nggak akan bisa mengalahkanku. Ayo pergi. Lalu tiba-tiba, apa kau akan menyerah begitu aja, ha? Ternyata itu adalah Cao Fang. Cao Fang maju menyerang. Siapa itu? Tapi karena gerakannya sangat cepat, si Luci nggak bisa menghindarinya dan terkena serangan dari Cao Fang. Dia pun terhempas ke tembok. Hah, Cao Fang? Cao Fang? Berani kau menyerangku? Gak peduli siapa kau. Kau akan mati. Apa maksudmu? Kau ingin membunuhku? Benar, menyinggung sekolah pedang Tianhe. Bahkan Tan Pao juga nggak akan bisa melindungimu. Hei, lihat, dia adalah orang yang dikirim oleh sekolah pedang Tianhe. Dikabarkan, sekolah pedang Tianhe bahkan paling mengerikan dari seluruh negara api. Waduh, negara api menyerang. Kali ini, Cao Fang nggak beruntung. Dalam hati Qing Xuan, aku nggak bisa membiarkan Cao Fang ikut terlibat. Qing Xuan berkata, Saudara Luci, aku akan pergi bersamamu. Tapi tolong lepaskan dia. Hah? Membiarkan dia pergi? Orang yang sudah menggangguku gak akan kubiarkan pergi hidup-hidup. Bersiaplah untuk mati. Hei, bukankah ini lebih kuat dari bintang 4? Luar biasa. Jadi ini kekuatan dari sekolah pedang Tianhe. Sangat menakutkan. Dia pasti akan mati. Aku akan menyerang dengan kekuatan penuh. Dan aku sendiri bahkan merasa takut dengan kekuatan ini. Satu serangan. Aku akan membunuhmu dengan satu serangan. Pergilah ke neraka. Hah? Satu serangan? Beneran? Emang cuma membutuhkan satu serangan. Hei, kenapa bocah itu nggak bergerak dan tidak melawan? Apa dia siap menerima serangan? Menurutku dia sudah menyerah. Aku pikir dia takut. Hei, pergi dari sini. Serangan dari Luci pergi mengarah ke Cao Fang. Tapi Cao Fang menggunakan dua jarinya doang tuh. Pakai tangan ya. Nah, pergi. Dia meluncurkan sebuah serangan yang sangat kecil. Hei, lihat itu. Apakah itu bisa disebut serangan balik? Terlihat seperti ingin memecahkan telur dengan sebuah batu. Kebalik. Terlihat seperti ingin memecahkan sebuah batu dengan sebuah telur. Yang bisa aku katakan, bocah ini sangat berani. Kita melihat serangannya akan beradu. Apa kau sedang bercanda, ha? Kalau kau sudah ingin mati, cepat katakan aja. Tapi ternyata serangan dari Luci hancur terkena serangan kecil dari si Cao Fang. Dan serangannya, hah? Bagaimana itu mungkin? Serangannya berhasil mengenai Luci dan dia langsung terhempas. Melihat itu, orang-orang kaget. Apa? Mengalahkan murid inti pedang Tianhe dengan satu serangan? Apabila kecil itu memiliki kekuatan yang besar, bocah ini sangat kuat. Hah? Ini... Beraninya kau menyakitiku. Aku gak akan pernah membiarkanmu pergi hidup-hidup. Aku akan membunuhmu, teman-temanmu, dan juga keluargamu. Mendengar itu, Cao Fang langsung maju. Dia lompat dan langsung menginjak kepalanya. Kalau kau ingin membunuhku, itu gak akan mudah. Sampah. Kau. Ling Er berkata, Cao Fang, biarkan dia pergi. Dalam hati Cao Fang, jika dia terbunuh, Tan Pao juga akan ikut terlibat. Setelah semuanya, Tan Pao tidak akan berguna untukku. Kali ini, aku memaafkanmu. Lalu si Luci ditendang. Pergilah. Untungnya, kau nggak terluka. Jika tidak, aku tidak akan memaafkan orang itu. Cao Fang, terima kasih. Kita kan keluarga. Nggak perlu berterima kasih. Tuh kan, bicara omong kosong lagi. Di mana emangnya aku bicara omong kosong? Dalam hati Ling Er, dia benar-benar berbeda ketika dengan Mu Qing Xuan. Lihat, apakah ada orang kuat yang mendukungnya? Dia benar-benar berani menyinggung sekolah pedang Tianhe. Dia sangat berani. Iya, apakah dia nggak takut? Sekolah pedang Tianhe akan balas dendam. Cao Fang berkata, ngomong-ngomong, pria itu terus berbicara tentang sekolah pedang Tianhe. Apakah mereka sangat kuat? Hah? Apa kau nggak tahu? Menurut rumor, penguasa sekolah pedang Tianhe telah mencapai tingkat Wuti dan dapat memasuki ranah Wusheng kapan aja. Nah, ini ada baru lagi nih guys, Wusheng. Kan kalau Wuti kan di atasnya Wuchun, Wuti. di atasnya Wuti itu ada Wusheng. Itu kalau nggak salah alam suci. Koreksi ya kalau salah, bisa komen. Jadi sementara nih yang kita tahu nih, Wusheng berarti paling atas nih. Hah? Wusheng? Berarti aku dalam masalah besar ini. Kau baru tahu? Hah, benar-benar bodoh. Bocah itu akhirnya tahu bahwa dia dalam masalah besar. Sialan, ini cukup gawat. Aku menyinggung keluarga Cao, bar pembunuh, keluarga Mo, dan sekarang sekolah pedang Tianhe. Hah? Berapa banyak orang yang sudah disinggung oleh anak ini? Mereka semua adalah orang-orang besar. Ini keajaiban bahwa dia masih bisa hidup sampai sekarang. Cao Fang melanjutkan, meskipun ada banyak kutu, itu nggak gatal. Tetapi aku harus melakukan beberapa persiapan. Maksudnya gini nih, meskipun banyak orang yang mengincarnya, Cao Fang tidak merasa terganggu. Oh ya, benar, meminta bantuan pemilik Tan Pao. Orang tua itu adalah Wuti. Ling Er, bantu aku merawat Qing Xuan. Aku akan pergi ke Master Pavilion. Sekarang kita pergi ke ruangan Pavilion Tan Pao. Master, aku nggak setuju jika anak yang bernama Cao Fang ini menjadi penatua khusus ketujuh. Bagaimana dengan yang lainnya? Aku nggak setuju. Aku juga enggak. Bahkan dengan potensi yang luar biasa, anak itu hanya alkemis kelas bawah. Orang yang kiri berkata, anak itu sudah menyinggung keluarga Mo dan perlu dipertimbangkan dengan cermat. Dalam hati orang ini, bagus. Hampir semuanya menolak. Keluarga Chu memberiku banyak uang untuk memaksaku mendorong Cao Fang keluar dari Tan Pao. Aku nggak akan memaksa,
tapi kalian harus bertemu dengannya dulu. Lalu tiba-tiba muncul sebuah portal dan si kakek menarik Cao Fang dari situ. Hah? Cao Fang kaget. Loh, di mana ini? Dalam hati Cao Fang, setelah aku mengatakan akan bertemu ketua pavilion, dia memindahkanku ke sini. Orang yang kanan berkata, apakah dia Cao Fang? Dia terlihat biasa aja. Orang yang kanan berkata, aku pikir dia biasa-biasa aja. Yang kiri berkata, nggak ada yang spesial darinya. Yang tengah menambahkan, aku takut bahwa memurnikan pil adalah batas potensinya. Dalam hati Cao Fang, orang tua ini terlalu baik bacot. Seperti kumpulan monyet. Ketua, aku sudah melihatnya. Lelaki tua ini masih memiliki ramuan yang harus disempurnakan. Aku nggak ingin membuang-buang waktu lagi. Selamat tinggal. Dalam hati orang ini, salahmu sendiri karena menyinggung keluarga Chu. Dalam hati Cao Fang, aku tidak menyinggungnya. Tapi kenapa dia menargetkanku? Lalu tiba-tiba, hah? Ada apa ini? Loh, Penatua Teng, apa yang terjadi? Ternyata Penatua Teng tiba-tiba pingsan lagi. Loh, apa yang terjadi? Dalam hati Cao Fang, ya Tuhan, apakah aku sudah cukup kuat untuk membunuh dengan mataku? Saat dicek, racun. Apa yang terjadi dengan Penatua Teng? Si kakek berkata, setengah tahun yang lalu, apakah dia pergi ke penghalang kabut? Itu dalam hati Cao Fang, penghalang kabut. Tempat apa itu? Berani-beraninya kalian gak mendengarkanku, lalu masuk ke penghalang kabut. Orang yang kanan berkata, ketua, penghalang kabut adalah sesuatu yang gak bisa ditolak oleh ahli alkemis. Tetapi sebelum kita ke sana, kami menyiapkan ramuan. Bagaimana bisa ini masih terjadi? Si kakek menjelaskan, penghilang racun biasa gak akan menghilangkan pengaruhnya. Itu hanya akan memicu penyebaran racun. Hah? Apa? Dengan melihat kondisinya, jika dalam waktu 3 jam gak ada pil tingkat kuning atau tingkat semesta, hidupnya tidak akan terselamatkan. Ketua, selamatkan aku. Jika 1 bulan atau 2 bulan lalu, aku bisa membuat pil kelas kuning untukmu. Tapi sekarang, ini. Lalu si kakek membuka tangannya dan terlihat seperti ada corak-corak luka mungkin. Itu adalah alkemis, adalah pedang bermata 2. Saat ini aku nggak bisa membuat pil tingkat kuning. Bagaimana dengan pil detoksifikasi? Si kakek berkata, untuk membuat pil terbaik membutuhkan tubuh yang sempurna. Untuk sekarang ini, aku nggak berdaya. Dalam hati Cao Fang, dampak dari seorang alkemis. Kenapa aku belum pernah merasakannya? Bahkan jika ketua nggak yakin, aku takut nggak ada yang bisa menyelamatkan seluruh negeri api. Apa ini takdir? Hidupku sudah berakhir. Cao Fang bertanya, solusinya pil pemecah penghalang. Aku bisa menyempurnakan itu. Apa? Kau bisa membuatnya? Apa? Cao Fang, ini bukan lelucon. Apa kau benar-benar yakin? Aku nggak bisa membuat pil kuning kelas tinggi, tapi aku masih bisa membuat pil tingkat universe. Seberapa yakin dirimu? 40-50%. Dalam hati Cao Fang, jika aku memberitahu mereka kalau aku yakin 100%, pasti akan ketakutan. Aku harus tetap rendah hati. Jangan dibesar-besarkan. Si kakek berkata, 40% sampai 50% aja udah cukup. Pil kelas tinggi tingkat universe nggak sebagus kelas kuning tingkat tinggi. Tetapi pil itu cocok untuk menghilangkan racun-racun dalam tubuh. Sekarang aku mengerti kenapa ketua ingin menjadikan dia penatua ke-7. Namun betapa bodohnya aku nggak memahami niat ketua, dan aku malah ingin mencegahnya. Tunggu sebentar, Master. Aku ingin jadi tetua ke-7 dan dihalangi oleh Anda. Itu, Cao Fang, dengar, salah paham. Itu semua hanya salah paham. Persetan dengan itu. Tuan muda ini gak akan membantu lagi. Cao Fang, kalau kau bisa menyelamatkan hidupku dengan pil kelas atas tingkat semesta, aku akan memberi 3 harta kuning kelas atas. Aku menolak status ketua dan penerus pavilion tanpau. Aku gak peduli dengan hartamu itu. Apa? Mendengar itu, yang lain kaget. Ketua dengan mudah menjadikan dia pewaris, tapi dia menolaknya. Sungguh konyol. Kita baru aja menghentikannya menjadi penatua ke-7. Si kakek bertanya, hei Cao Fang, bagaimana caranya agar kau bersedia untuk menyelamatkannya? Si penatua Teng berkata, iya, apa aja persyaratannya? Teman kecil, apapun itu, saya akan memenuhinya. Aku ingin bertanya padamu, kenapa kau mencegahku menjadi penatua ke-7? Itu keluarga Chu menyuapku untuk melemparmu keluar dari pavilion tanpau. Fujiwara, kau sangat hina. Ketua ini ingin tahu, apa kau seorang penatua pavilion tanpau atau anjing keluarga Chu? Ketua, aku salah tentang ini. Jika aku bisa selamat, aku bersedia menerima hukuman dari Anda. Kau meminta diselamatkan? Baru memperbaiki semuanya, Kau mau aku menyelamatkanmu? Iya, baiklah. Berlutut dan memohon padaku. Teman kecil, bagaimanapun, saya adalah penatua dari pavilion tanpau. Nggak mau. Kalau begitu, tunggu kematian di tempat ini. Tunggu sebentar. Apalagi yang ingin kau bicarakan? Aku mohon, selamatkan aku. Apa yang kau katakan? Aku nggak mendengarnya. Tolong, patua ini memohon pada teman kecil atas nama ketua pavilion, selamatkan hidupku. Dalam hati Cao Fang, orang tua ini benar-benar dapat memohon dan bersujud. Gak masalah, aku akan menyelamatkan hidupnya. Cao Fang berkata, baik, aku akan menyelamatkanmu. Dalam hati Cao Fang, tapi aku harus mencari perlindungan kepada ketua dan Fujiwara harus diselamatkan. Teman kecil, gak ada waktu lagi. Tolong cepat buatkan pilnya. Masih ada waktu 2 jam lagi. Jangan terburu-buru. Selain itu, aku merasa ada yang kurang. Dalam hati tetua Teng, apakah dia meminta tebusan? Penatua Teng berkata, ada banyak bahan obat tingkat kuning di cincin penyimpanan ini, dan semua bahan yang tersisa setelah pemurnian akan menjadi milik teman kecil. Dalam hati Cao Fang, benar aja,
banyak bahan dan harta. Koleksi penatua tanpau sangat banyak dan gak terlalu buruk. Oke, baiklah. Karena Anda begitu tulus, aku menerima bahan ini. Penatua Shun Junior menginginkan tempat yang tenang untuk memurnikan pil penghalang ini. Ada ruang alkemis di belakang dan kau bisa memakainya. Di sini, aku akan menjagamu. Terima kasih. Aku akan segera kembali. Lalu 1 jam kemudian, orang yang kiri berkata, apa bisa Cao Fang memurnikan pil ini? Yang kanan berkata, bocah ini dengan percaya diri bisa mengaku bisa membuatnya. Bukankah dia gak memiliki kemampuan sama sekali? Mengambil barang-barangku. Jika dia nggak bisa melakukannya, aku akan membunuhnya. Yang kanan berkata, kegagalan dalam pemurnian itu normal. Alkemis mana yang bisa menjamin kesuksesan 100%? Lalu tiba-tiba aura yang sangat besar keluar dari arah ruangan Chang Fao. Nah, berhasil. Beruntung. Wah, hanya 1 jam. Luar biasa. Anak ini benar-benar memiliki kemampuan. Cepat berikan. Tunggu dulu. Aku sudah susah membuatnya dalam waktu yang lama dan kau nggak mengucapkan terima kasih. Dalam hati si tetua, anak ini benar-benar sialan. Terima kasih. Ini adalah hadiah dariku sebagai rasa hormat. Dalam hati Cao Fang, astaga, orang tua ini hartanya sangat banyak. Aku merasa ini belum cukup dan aku akan memerasnya lagi. Yaudah nih, ambillah. Lalu penatua Teng memakan obatnya. Astaga, bau mayat yang sangat membusuk. Aduh, wah, semua racun dalam tubuhku telah hilang sekarang dan aku akhirnya pulih. Dan akhirnya Penatua Teng pun pulih berkat obat dari Cao Fang. Jika udah nggak apa-apa, mari kita pergi dari sini. Penatua Teng berkata, Ketua, aku tarik kembali ucapanku. Aku nggak keberatan dengan Cao Fang menjadi penatua istimewa ke-7. Si ketua berkata, apakah ada yang keberatan dengan Cao Fang menjadi penatua istimewa ke-7? Orang yang kiri berkata, Ketua, sebelumnya saya belum melihat kemampuan Cao Fang. Sekarang setelah melihat orang tua ini sepenuhnya setuju. Aku setuju. Saya juga setuju. Kalau begitu, aku umumkan Cao Fang menjadi penatua istimewa ke-7 di pavilion tanpa milikku. Pavilion Lord Bijak. Dalam hati Cao Fang, akhirnya aku memiliki perlindungan. Orang yang tengah berkata, Master Cao, apakah Anda bisa membuat pil penghalang untuk kita bertiga? Kami juga pergi ke penghalang kabut sebelumnya. Gak masalah, 1000 sainan pil kuning per orang. Dalam hati Cao Fang, siapa yang mencoba untuk menghentikanku? Akan kubunuh semuanya. Apa? 1000 pil kuning. Yang kiri berkata, Tuan Cao, ramuan pil kuning bukanlah ramuan pil biasa. Yang kanan berkata, benar Tuan Cao, berilah belas kasih kepada kita. Cao Fang membalas, aku gak akan memaksa. Masih ada waktu sebelum timbulnya gejala. Mungkin kalian bisa membuatnya sendiri sebelum gejala itu muncul. Tunggu, aku setuju. Iya. Akhirnya mereka tiga memberikannya ke Cao Fang. Orang yang tengah berkata, kita tidak akan mengganggu Tuan Cao untuk membuat pil penghalang. Kami undur diri. Cao Fang merespon, kalian gak perlu khawatir. Akhirnya mereka bertiga pun pergi. Wah, aku beruntung. Lalu si ketua menghampiri si Cao Fang dan berkata, kau terlihat sangat senang setelah memeras. Aku sangat senang. Aku belum pernah. Tapi Cao Fang baru sadar, itu si ketua. Apa ada yang salah, Pavilion Lord Cao Fang? Menurutmu, bagaimana aku memperlakukanmu? Pavilion Lord adalah penyelamatku dan memiliki keagungan seperti gunung. Si ketua berkata, baiklah, aku gak akan meminta apa-apa lagi padamu. Di masa depan, orang tua ini membutuhkanmu. Aku harap kau tidak akan menolak permintaanku, Pavilion Lord. Pavilion Lord tuh ketua berarti ya. Ketua dari itu Pavilion Tanpau. Pavilion Lord. Jika itu di luar kemampuanku, aku takut. Ini adalah 5000 ramuan pil tingkat kuning. Semuanya untukmu. Hah? Apakah semua ini diberikan untukku? Iya. Apa kamu gak mengerti apa yang aku katakan? Apakah ada masalah? Gak ada masalah. Aku akan berdiri di puncak dan aku akan melakukan apapun. Nah, itu bagus. Wah, aku benar-benar menjadi orang kaya. Lalu sekarang Cao Fang pergi ke ruang rahasia. Dalam hati Cao Fang, awalnya aku ingin bermain-main dengan Mu Qingxuan, tapi itu bukan waktu yang tepat. Aku harus sesegera mungkin untuk meningkatkan kekuatanku. Mari kita lihat berapa banyak poin skill tingkat dewaku. Poin kemahiran tingkat ilahi yang dimiliki. Berapa tuh nolnya banyak banget kak. 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Oke, 90 berarti 1 miliar. 1 miliar poin skill ilahi. Aku akan memiliki 1000 jenis skill nih. Sistem berkata, atau bukan berkata sih, menampilkan sesuatu lah. Sistem prompt, player point skill tingkat ilahi lebih dari 100 juta. Secara otomatis mengaktifkan roulette. Hah? Apa nih? Astaga, apa-apaan ini? Hanya sebuah roulette. Kembalikan poin semuanya. Sistem memberitahu, tips sistem kotak skill hanya akan berisi skill biasa. Tetapi jika roulette bukan hanya divine skill, divine artifact, divine pill, dan kalau kamu beruntung akan mendapat skill yang sangat kuat dan tak terkalahkan. Skill yang gak terkalahkan sepertinya cukup bagus. Baiklah, aktifkan roulette-nya.
aku selalu beruntung. Oh ya, roulette tuh ini loh guys, yang bola spin roulette. Nah itulah, nih kelihatan nih. Nah. Hey, tapi ternyata nggak sesuai harapan nih. Nggak di yang merah-merah, nggak yang bagus-bagus. Brengsek, kau menipuku. Pengaktifan roulette telah dibuka dengan persetujuan player. Daya ingin pria ini benar-benar buruk. Sudah berapa kali aku ditipu sistem. Sistem melanjutkan. Permainan sedang berlangsung. Hanya dengan sekali tekan bisa mendapatkan skill dewa tingkat 9. Hah? Cukup bagus. Aku selalu beruntung. Tekan aja. Atau mungkin aku akan memukulnya. Buka. Player memulai dan mengkonsumsi 100 juta poin skill ilahi untuk membuka hadiah dan memutar roulette. Skill ilahi, artefak ilahi, pilih ilahi. Singkatnya, apapun bisa berikan aku. Tapi ternyata nggak kena lagi. Silahkan player mencoba lagi. Sialan, aku tahu akhirnya akan seperti ini. Tolong, untuk player tetap percaya diri dan bermain lagi. Aku nggak percaya ini. Dengan poin 100 juta nggak mendapatkan skill ilahi. Lagi, coba lagi, coba lagi. Lalu 5 menit kemudian, sekalipun tidak poin skill tingkat ilahi yang dimiliki 500 juta. Sial, aku nggak mau main lagi. Skill super apa? Ini hanya sia-sia. Lalu sistem memberitahu, mengingat kemampuan player, sistem secara otomatis mengaktifkan mode satu tekan hamat poin skill tingkat ilahi dan kemenangan sebesar 50%. Hah? Meningkat 50%? Baiklah, aku masih nggak percaya. Keberuntunganku begitu buruk. Player Cao Fang melawan takdir dan mulai berjuang kembali. Pastikan untuk mendapatkan. Jika tidak, aku akan bangkrut ini. Tapi ternyata, terus jangan berhenti. Dan akhirnya, Cao Fang pun berhasil dapat. Akhirnya dapat. Kita melihat nih, teknik cahaya, kekuatan tingkat dewa, level 1, konsumsi 1 juta poin, 1. Level 1 adalah 1 juta tingkat skill dalam setiap pengobatan, rentan dalam serangan. 2, dibagi menjadi 100 skor. 3, menghilangkan serangan tingkat 10. Masih belum fix. Ini note dari siapa? Note dari translatornya. Note dari translatornya nih. Masih belum fix, tes di raw nggak jelas. Oh, berarti raw-nya emang nggak jelas ya. Ya kurang lebih gitulah guys. Intinya skillnya tingkat dewa. Ngeri ya. Aku yang terkuat. Jika aku bisa berkultivasi ke Wuchong tingkat 10, bukan tidak mungkin untuk menantang Wuchun bintang 8. Oke, selanjutnya aku ingin meningkatkan tingkat ahli kimia menjadi tingkat kuning. Sekarang kita pergi ke keluarga Cao. Nah, di sini nih kita melihat sekolah pedang Tianhe, penatua Heimo. Heimo berkata, Yuan Chong, apa kau menghabiskan banyak usaha untuk meyakinkan klan Cao untuk melakukan perubahan dengan waktu yang lama? Untuk apa? Selama keluarga Cao bisa membuka diri, Cao Fang pasti datang. Cao Yuan Chong, kenapa kau begitu bertekad? Bagaimana jika dia bersembunyi di pavilion Tan Pao? 18 tahun yang lalu, ayah dari sampah Cao Fang itu, Cao Chan, dikalahkan oleh yang mulia Yuan Chen. Dengan hati seperti itu, dia pasti akan membalaskan dendam Cao Chan ketika di pertemuan klan. Kita melihat, sekarang kita pergi ke Ling Er dan juga Qing Xuan. Ling Er berkata, apa Cao Yuan Chong sangat kuat? Dia mampu menghancurkan aturan yang ketat di klan Cao dan mengadakan pertemuan klan lebih cepat. Qing Xuan berkata, Cao Yuan Chong adalah generasi muda terkuat di klan Cao dan juga murid inti dari pedang sekolah Tianhe. Sekolah pedang Tianhe. Klan Cao nggak bisa menolak permintaan Cao Yuan Chong. Aku curiga ini ada sangkut pautnya dengan Cao Fang sebelumnya. Lalu kita melihat Cao Fang datang. Itu benar. Aku sudah lama berpikir tentang bertemu Cao Yuan Chong. Cao Fang, kau sudah selesai. Aku udah siap sekarang. Ayo kita pergi. Tunggu sebentar. Hah? Penatua Tangci, kali ini saya punya tugas untuk Anda. Kita melihat muncul si penatua Tangci. Hah? Wuchun bintang 4. Ling Er berkata, Pavilion Lord tahu bahwa kamu pasti akan pergi ke pertemuan klan dan meminta penatua Tangci untuk menjaga kita. Cao Fang merespon, Pavilion Lord terlalu baik padaku. Penatua Tangci, terima kasih. Ya, oke, ayo berangkat. Dalam hati Cao Fang, Cao Yuan Chong, hari ini adalah hari kematianmu. Kita melihat si siapa namanya? Di sini ada Nangkong Royal Family. Dia berkata, gak terduga keluarga Chu benar-benar mengirim Anda ke sini. Tampaknya keluarga Chu sangat mementingkan pertemuan klan keluarga Cao. Bukankah keluarga kerajaan juga membiarkan yang mulia Qin turun tangan? Hei, lihat itu Cao Yuan Chong dan para tetua. Wah, Tuan Yuan Chong adalah master yang hebat. Lalu kita melihat Cao Yuan Chong datang. Chu Xing berkata, sepertinya kekuatan Cao Yuan Chong telah meningkat lagi. Setidaknya Wuchong bintang 3. Nangkong berkata, bukan hanya Cao Yuan Chong. Yang lebih jelas, para tertua sudah mencapai puncak Wuchong bintang 9. Dan setengah dari mereka memasuki Wuchun, yang mulia Qing, dan Komandan Chu. Dengan kehadiran kalian semua, rumah keluarga Cao akan lebih indah. Selamat kepada Tuan Yuan Chong atas peningkatannya. Pertemuan klan kali ini terlihat seperti akan menjadi panggung Tuan Yuan Chong. Akan sangat membosankan jika seperti itu. Aku berharap akan ada pertunjukan yang bagus. Nangkong berkata, apa itu? Dari keluarga Yisui, keluarga cabang Cao. Dalam hati orang ini gak kelihatan mukanya. Intinya orang inilah. Cao Yuan Chong
benar-benar ingin membunuh Chow Fang. Kita melihat ada kakeknya Chow Fang dan juga seseorang di belakang. Orang yang di belakang berkata, kalian gak takut dan gak perlu heran. Kakeknya berkata, ketika kita berada di lapisan utama, lalu seseorang menghampirinya, seseorang berambut merah. Dia berkata, apa kau masih ingin memasuki lapisan utama? Orang yang di kanan berkata, dasar lancang, nama kakekku gak pantas disebut oleh orang sepertimu. Cih, keluarga Chow dari Yishui telah sepenuhnya hancur sejak Cao Can kalah 16 tahun yang lalu. Beraninya mereka, dengan kekuatan yang kecil, mereka berani datang, setidaknya untuk membuktikan bahwa mereka berkulit tebal. Berkulit tebal tuh maksudnya gak tahu malu ya. Dalam hati si kakek, jangan terlalu sombong. Ketika dia datang, dia akan mengejutkan kalian semua. Oke, kita melihat. Aku umumkan pertemuan antar klan dimulai. Si kakek berkata, bagaimana ini bisa kebetulan? Tentu saja, ini bukan suatu kebetulan. Aku meminta para penatua untuk mengaturnya. Kau benar-benar curang. Yang rambut merah berkata, bagaimana kau bisa berkata curang? Kami ingin sekali bertarung. Dan penatua sangat setuju. Tahu, pergilah, beri dia pelajaran. Ya, dalam hati si kakek, aku berharap pedang pusaka Yuchi milik Chow dapat bertahan lebih lama. Para penonton ini mulai bersorak nih. Keluarga Yishui dan Qian Cheng merupakan musuh lama yang pasti akan ada pertunjukan yang sangat bagus. Iya, 18 tahun yang lalu, putra Cao Kuosheng, Cao Tou dikalahkan oleh bakat Tian Chan. Cao Chantan didiskualifikasi dari lapisan utama. Tapi setelah Cao Can dari keluarga Yishui, gak ada jenius lagi yang muncul. Rasa malu 18 tahun yang lalu harus dibalaskan di hari ini. Haha, ternyata menggunakan senjata tingkat dunia. Sepertinya itu adalah rampasan pertamaku di pertemuan klan. Kau yang mendapatkan Sui Mei. Kau bisa mendapatkan Sui Mei jika aku mati. Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu. Aku hanya akan menelanjangimu dan membiarkanmu mengalami perasaan yang luar biasa. Diperhatikan oleh orang-orang. Dasar mesum, matilah. Akhirnya mereka berdua bertarung, tapi serangan dari si rambut merah gagal ditahan oleh dari keluarga Chow. Berakhir sudah, aku nggak bisa menghentikannya. Aku mempermalukan keluargaku lagi. Nggak, Xiao Mei, menyerahlah. Dan akhirnya Xiao Mei terkena serangannya. Siapa itu? Siapa dia? Sangat cepat. Ternyata serangan kipas hitam itu tertahan oleh raungan. Hah, akhirnya kita sampai juga. Ternyata ada yang menahan serangannya. Chow Fang, akhirnya kau datang. Aduh, kenapa Ling Er datang bersama dia? Chow Fang, aku sudah lama menunggumu. Fang, Tuan Fang. Chow Fang berkata, aku terlambat. Terima kasih atas kerja kerasnya. Si rambut merah berkata, Siapa kau? Ini tempat pertarungan klan. Para sampah dan sejenisnya. Cepat, pergi dari sini. Pilih, kau ingin bunuh diri atau aku yang akan membunuhmu. Dan dengan mudah, dia langsung dihempaskan oleh Chow Fang. Chow Fang berkata, ketika kau ingin melukai orang-orang Yishuiku, hidupmu bukan lagi milikmu. Gila, MC-nya ngeri-ngeri. Hei, siapa orang itu? Sombong sekali. Membunuh di depan klan utama. Manusia bodoh. Master Fang, dia menyelamatkan Mei Mei. Master Fang emang jenius terkuat di keluargaku. Siapa yang bilang keluarga Yishui Chow gak bisa melakukannya? Dalam hati si kakek, Chan Er, apa kau melihat itu? Ini anakmu, cucuku. Sialan, Cao Kuosheng, apa yang ingin kau lakukan, ha? Oke, si rambut merah ini Cao Kuosheng. Tua bangka, kau masih bertanya padaku, melakukan apa? Cucumu sudah membunuh cucuku. Aku akan mencincangnya sebagai persembahan untuk arwah cucuku di surga. Membunuhnya. Kalau kau berani menyerang, keluargaku akan membinasakan keluargamu. Kau, dalam hati Kuosheng, anak itu dapat mematahkan serangan kipas hitam dengan suara. Aku takut dia bukan lawan yang mudah. Apa kau ingin mencobanya? Membinasakan keluarga aku. Menunggu bocah itu, apakah masih tetap hidup? Dia membunuh di depan mata para tetua. Siapa yang bisa mentoleransi perilaku bocah itu? Hah? Fang Er, Junior, kau sangat berani. Kita melihat sistem memberitahu. Selamat, player Chow Fang baru aja membunuh Cao Cao dan mendapat 200.000 XP, 200.000 poin kekuatan sejati, dan 200.000 poin skill. Aku gak menyangka akan mendapatkan banyak XP. Hahaha. 5 penatua bergerak, dia pasti mati. Ketika bocah itu mati, aku akan membunuh semua keturunan keluarga Chow di Yishui. Hahaha. Dalam hati si kakek, aku harus menyelamatkannya, walaupun aku harus mati. Dia adalah harapan keluarga cabang Chowku. Seseorang berkata, yang di kanan tuh, siapa yang menyuruhmu membunuh penatua Cao Cao? Chow Fang membalas, apa kau bodoh? Dia ingin membunuhku. Haruskah aku berdiri dan membiarkan dia membunuhku? Kenapa kau tertawa? Sejak pemisahan keluarga Chow, mereka semua hanya semut di matamu. Aku Chow Fang dari keluarga Yishui Chow. Mulai sekarang, gak ada hubungannya lagi dengan Vena utama. Ini lebih dari pengkhianatan. Dia sedang menekan keluarga utama. Awalnya, keluarga Chow dari Yishui mungkin masih bisa bangkit lagi. Tapi sekarang,
Oke, itu tuh jadi kayak dari keluarga utama lah ya. Jadi Cao Fang tuh kayak bukan seakan-akan keluarga si Cao Fang itu memisahkan diri dari keluarga Cao di ibu kota, Cao utama. Orang yang kanan berkata, di negara api nggak ada keluarga cabang yang bisa menekan Vena utama. Jika tidak apa? Aku jadi takut. Jika tidak, mati aja. Lalu seseorang belakangnya berkata, kalau kamu melakukannya, aku akan menganggapmu sudah menghina pavilion Tan Pao dan aku akan langsung membunuhmu di tempat ini. Mendengar itu, semuanya kaget. Si rambut merah yang kanan berkata, Tang, Penatua Tangci, kenapa kau bisa di sini? Penatua Tang berkata, kau ingin membunuh penatua khusus ketujuh dari pavilion Tan Pao. Kenapa kau bertanya? Kenapa aku bisa di sini? Mendengar itu, semuanya kaget. Apa? Penatua khusus ketujuh pavilion Tan Pao? Cao Fang. Setiap penatua khusus pavilion Tan Pao adalah alkemis kuning. Kapan Cao Fang berlatih ahli kimia? Dengan status ini, Vena utama nggak bisa melakukannya. Iya, pavilion Tan Pao sangat kuat. Dalam hati Chu Xing, penatua khusus pavilion Tan Pao, kenapa Cao Fang memiliki latar belakang seperti ini? Dalam hati Nangkong, Cao Fang benar-benar membuatku terkejut. Lalu seseorang berkata, pavilion Tan Pao, Cao Fang, bagaimana itu mungkin? Aku nggak bisa membalaskan dendam. Dalam hati si kakek, Cao Fang, kau selalu mengejutkanku. Cao Fang bertanya, apa kau ingin menangkap dan membunuhku? Mendengar itu, dalam hati mereka, menangkap dia, menangkap jidatmu. Pavilion Tan Pao pasti akan langsung bergerak. Biarkan aja, itu lebih baik. Tunggu, tenanglah. Kalau kau ingin mati, majulah. Tapi jangan libatkan Cao. Cao Fang melanjutkan, karena kalian gak ingin menangkapku, Cao Yuan Chong, sini, bertarunglah. Mendengar itu, orang-orang mulai berbisik lah. Bukankah Cao Fang cari mati? Sebenarnya, Vena utama sudah berhenti bergerak, tapi dia berinisiatif menantang Cao Yuan Chong. Benar, Cao Yuan Chong pasti akan membunuh Cao Fang. Dan pavilion Tan Pao gak bisa berbuat apa-apa. Jangan cepat mengambil keputusan. Aku berpikir Cao Fang tidak akan kalah. Dia berpihak padaku. Aku sempat berpikir bahwa balas dendam tidak akan terjadi, tapi bocah itu membuat inisiatif untuk menentang jenius terkuat di klan. Bodoh. Pak Tua, apa kau masih berpikir bocah sialan itu akan menang? Tuan Yuan Chong seperti naga terkuat, sedangkan bocah itu seperti reptil di lumpur. Baiklah, mari kita lihat aja. Seekor kelinci benar-benar menentangku. Jangan membuatku kecewa. Cao Yuan Chong pun maju. Aku benar-benar akan menghancurkanmu hari ini dengan semua tenagaku. Seperti ayahmu dikalahkan oleh Yuan Wu beberapa tahun lalu. Yuan Chong pun akhirnya maju. Cao Yi Yuan. Ini teknik rahasia macam apa ini? Yuan Chong naik 5 tingkat. Dia telah mencapai Wuchong bintang 8. Murid perguruan pedang Tianhe benar-benar hebat. Ini adalah fluktuasi arai. Dalam hati Nangkong, sekolah pedang Tianhe benar-benar luar biasa. Hahaha. Cao Fang, kau pasti akan mati. Bukankah lebih baik bersembunyi di balik pavilion Tan Pao? Sekarang aku Wuchong bintang 8. Bahkan jika kau bintang 3, bagaimana kau bertarung dengan yang lebih kuat? Apa kau pikir aku nggak bisa mengalahkanmu? Bahkan kalau kau punya cara lain, kau nggak sebanding denganku. Mungkinkah kau punya teknik rahasia yang bisa meningkatkan kultivasimu ke Wuchong bintang 8? Cao Fang membalas, aku nggak punya teknik rahasia. Tapi, bagaimana ini mungkin? Cao Yuan Chong yang selalu dikenal sebagai jenius dari kecepatan kultivasinya, kita melihat Cao Fang langsung meningkat dengan teknik rahasia ke bintang 8. Jadi ini siapa jeniusnya? Apa yang terjadi? Cao Fang adalah Wuchong bintang 8. Ini sangat menarik. Gak mungkin. Aku adalah seorang kultivasi jenius di perguruan pedang Tianhe. Bagaimana bisa bocah liar keluarga cabang lebih cepat dariku? Cao Fang membalas, itu adalah kenyataannya. Hei, akulah yang terkuat. Walaupun kau Wuchong bintang 9, aku bisa membunuhmu. Kau hanya dari keluarga cabang. Bagaimana bisa sebanding denganku? Kau nggak bisa membunuhku. Aku adalah murid perguruan pedang Tianhe. Kalau kau membunuhku, seluruh perguruan pedang Tianhe tidak akan membiarkanmu pergi. Semua keluarga Yi Shui Chao akan dibunuh. Kau seharusnya tidak mengancamku. Kau bisa mati. Hah? Kau nggak bisa menghentikan ini. Kita melihat si Yuan Chong memunculkan sebuah pedang. Percuma aja. Lalu Cao Fang hanya menggunakan jari telunjuknya aja untuk menyerang. Dan Yuan Chong langsung terhempas. Bagaimana bisa? Aku kalah. Sistem memberitahu, selamat kepada player Cao Fang. Oh, lihat guys, ternyata serangan si Cao Fang menembus kepala dari Yuan Chong. Sistem memberitahu, selamat kepada player Cao Fang telah membunuh Cao Yuan Chong, mendapatkan 800.000 XP, 800.000 poin kekuatan sejati, dan 800.000 poin skill. Selamat kepada player Cao Fang mendapatkan manifestasi Lotus Sword Array. Dalam hati Cao Fang tanpa diduga, merusak arraynya membantuku untuk menerobos. Gak buruk. Hei, lihat itu. Bagaimana bisa ini terjadi? Cao Yuan Chong mati. Jenius terkuat Cao dalam 100 tahun mati begitu aja. Bahkan Tuan Yuan Chong bukan tandingannya. Bagaimana bisa anak ini menyembunyikan begitu banyak kekuatannya? Yuan Chong, tunggu. Lepaskan aku. Aku ingin membalaskan dendam untuk Yuan Chong. Kau juga Wuchong bintang 8. Bagaimana kalau kau pergi?
Samba itu sudah membunuh jenius dari Vena utama. Apa aku perlu melupakan itu, hah? Seseorang akan datang untuk membahaskan dendam Yuan Chong. Siapa yang datang akan sangat membosankan jika pertemuan antar klan hanya segini. Lalu tiba-tiba Yuan Chong, hah? Kita melihat seseorang datang. Ternyata dia yang datang. Sampah itu pasti mati. Bosnya akhirnya muncul juga. Cao Yuan Wu. Yuan Chong, kau sialan. Apa itu kau yang membunuh Yuan Chong? Cao Fang membalas, itu benar. Cao Yuan Chong ingin membunuhku. Aku hanya membela diri. Dan siapa yang tahu, ternyata dia nggak ahli dalam seni bela diri. Jadi mati begitu aja. Dalam hati Cao Fang, beginilah cara dia mengalahkan ayahku dengan berbagai siasat. Pembunuhan terbesar yang mencegah Yi Shui Chao memasuki Vena utama. Diam, aku akan membahas kematian Yuan Chong. Akan ku persembahkan kematianmu di pemakaman Yuan Chong. Wah, Cao Fang pasti mati. Cao Yuan Wu setidaknya wucun bintang 5. Lihat itu, dengan jarak sedekat itu, Cao Fang gak akan bisa melarikan diri. Cao Fang berkata, aku gak punya niat untuk melarikan diri. Kita melihat Cao Fang berhasil menahannya serangan dari si Yuan Wu. Kenapa pavilion tanpa melindungi bocah ini? Sialan, kenapa anak ini sulit untuk mati? Kenapa kau menghentikanku? Tangci, kau menyerahlah padaku. Jika tidak, aku akan bertarung melawan pavilion tanpau dan membunuh mereka semuanya. Hei, itu, lihatlah ekspresi Cao Yuan Wu setelah apa yang dikatakan Cao Fang. Bukankah mereka di generasi yang sama dan memiliki sifat yang sama? Anak haram, dia sudah merahasiakannya. Aku hanya berbicara biasa aja. Tapi kenapa kau begitu marah? Apakah artinya itu benar? Dewa ini akan membuatmu diam. Kita melihat si penatua menahan serangan dari Yuan Wu. Berhentilah mencobanya. Kau nggak bisa membunuhku hari ini. Lalu tiba-tiba, hah, ini gawat. Ah, tolong, penatua! Tidak! Xiao Yu, tuan muda, tolong kami, saudaraku! Cao Yuan Hao, cepat hentikan! Kita melihat keluarga Cao Fang semua diserang. Hahaha, aku sangat senang. Cepat, bunuh semua orang itu. Akhirnya, anak ini bisa merasakan penderitaan dan rasa putus asa. Cao Yuan Hao, aku akan membunuhmu! Namanya diubah guys sama yang nulis. Jadi Yuan Hao dari Yuan Wu. Ya, intinya orang inilah. Apakah pada akhirnya kau akan menyerang? Kita melihat Cao Fang maju. Hah, sayang sekali. Tapi Cao Fang dibuat mundur. Perbedaan aku dan kau terlalu jauh sekarang. Hahaha. Sialan. Si kakek berkata, aku gak menyangka setelah bertahun-tahun aku masih bisa melihat musuh Chan Er, Cao Yuan Hao. Chan Er. Oh, apa kau ayah Cao Chan yang telah dibunuh oleh dewa ini? Kau, pada saat itu, kalau kau mengikuti aturan klan dan tidak mencuri pil pemulihan, Chan Er tidak akan dikalahkan olehmu. Yuan Hao membalas. Hahaha. Jadi apa maumu? Cheng Wang sudah dikalahkan. Dan sekarang aku menjadi wucun. Di mana anakmu? Dasar kau nggak tahu malu. Yuan Hao berkata. Jadi anak ini anaknya Cao Chan. Sepertinya dewa ini benar-benar musuh utama keluargamu. 18 tahun yang lalu aku mengalahkan Cao Chan dan melemparnya ke Mo Yunling. 18 tahun kemudian anaknya dan semua anggota keluarganya dihancurkan olehku. Fang Er, pergilah, tinggalkan kita. Selama kau masih hidup, keluarga Cao kita tidak akan mati. Yuan Hao berkata. Orang tua, percayalah, gak ada orang yang membutuhkanmu. Kau telah bersama dengan cucumu selama 3 generasi. Kau seharusnya berterima kasih padaku. Cukup! Yuan Hao berkata. Belum cukup. Setelah membunuh orang tua ini, dewa ini akan pergi ke kota Yishui dan membantai seluruh keluargamu. Aku bilang cukup! Hentikan itu! Hah? Dalam hati Yuan Hao, apa yang terjadi pada kartu itu? Bagaimana aku bisa merasakan bahaya? Sistem memberi selamat. Selamat kepada host Cao Fang menggunakan kartu pemanggilan karakter tingkat hijau. Memanggil pahlawan tingkat hijau, Admiral Pang Feng. Kita melihat tiba-tiba muncul sebuah tembok besar. Hahaha. Akhirnya aku keluar. Kapak besarku sudah sangat lapar dan haus. Kita melihat ada seseorang yang menunggangi sebuah kuda. Hei, apa-apaan ini? Merobek kekosongan. Siapa orang itu? Siapa orang ini? Sangat menakutkan. Pria itu lebih menakutkan dari Cao Yuan Hao. Apa yang terjadi? Bocah itu bisa melakukan pemanggilan. Orang kuat mana yang dia panggil? Sepertinya kau membuat tuan rumah marah. Maksudnya ya host ya, tuan rumah, yaitu si Cao Fang. Lalu dia maju dan langsung menyerang. Saatnya makan kapak besar. Sangat cepat. Aku nggak bisa melarikan diri. Pelindung Qing Yu. Si Yuan Hao mencoba menahannya. Hei, mengorbankan harta keluarga Cao. Itu pelindung Qing Yu. Itu sangat luar biasa. Siapa pria misterius itu? Cao Yuan Hao menggunakan harta keluarga untuk menahan serangannya. Tertahan. Mati. Tapi akhirnya serangannya tembus. Apa? Dan akhirnya serangannya berhasil mengenai Yuan Hao. Bagaimana ini mungkin? Hah, tolong! Dan akhirnya si kakek dan juga Mei Mei dilepaskan oleh si Yuan Hao karena dia kalah. Lalu Pang Feng pergi ke si Cao Fang dan juga memberi salam. Pang Feng memberi hormat kepada tuan rumah. Orang itu telah disingkirkan. Hei, lihat itu! Cao Yuan Hao, wucun bintang 5, terbunuh dengan satu serangan. Orang kuat ini benar-benar dipanggil oleh Cao Fang. Berapa banyak rahasia yang dimiliki anak ini?
Bahkan Chow Yun Hao gak bisa membunuh anak ini. Tahu bukan maksud kakek yang gak ingin membalas dendammu, tapi kakek gak bisa melakukannya. Betapa bodohnya aku sebelumnya. Aku harus memberitahu keluarga Chu untuk segera berhenti mengejar Chow Fang. Dalam hati Nangkong, aku harus membiarkan Ling Er berhubungan dengan Chow Fang, dan aku harus mendapatkan Chow Fang. Bangun. Baik. Dalam hati Chow Fang, aku hampir lupa kartu ini. Andai aku memanggil Pang Feng lebih awal, keluargaku yang lain mungkin masih hidup. Mei berkata, Tuan Muda Fang, terima kasih sudah menyelamatkanku. Si kakek berkata, jangan menyalahkan dirimu. Kau sudah melakukan yang terbaik. Kakek lalu sistem memberitahu, selamat kepada player Chow Fang sudah membunuh bos Chow Yun Hao dan mendapatkan 90 juta XP, 9 juta poin kekuatan sejati, 9 juta poin kekuatan ilahi. Selamat kepada tuan rumah telah naik level menjadi Wuchong bintang 9. Selamat kepada tuan rumah Chow Fang mendapat skill magic Myriad Beast Secret Art. Selamat kepada tuan rumah Chow Fang mendapat item khusus kartu pemanggil Sua Xiang Science tingkat 9. Tuan rumah, jadi ceritanya sekarang tuan rumah diganti host. Selamat kepada host Chow Fang karena mendapatkan peta pegunungan Mo Yun. Dalam hati Chow Fang, kartu pemanggil lainnya muncul. Sistem melanjutkan. Item spesial, kartu pemanggil karakter Hua Xiang dalam kurung Wuti bintang 9. Pendahuluan, pada akhir dinasti Han, Tong Chombo, Pangeran Siling memiliki keberanian yang sangat hebat. Pendahuluan kedua, kartu ini dapat memanggil Sua Xiang yang disegel untuk datang, dan dia benar-benar loyal kepada host kartu ini dan akan bertahan selama 1 jam. Bukankah ini versi yang lebih tinggi dari Pan Feng saat hanya hasilkan banyak uang? Wuti bintang 9. Bahkan jika penguasa perguruan pedang Tianhe muncul, aku nggak takut kepadanya. Apakah ini peta pegunungan Mo Yun? Saat tadi Chow Yun Hao mengatakan bahwa dia melemparkan ayahku di pegunungan Mo Yun, aku ingin tahu apakah dia masih hidup. Bagaimanapun juga, Chow Chen adalah ayah kandung dari tubuhku. Aku harus pergi ke Mo Yun. Sangat disayangkan, hanya sepertiga peta. Tunggu, aku ingat. Sepertinya ada potongan lain di pavilion Tan Pao. Aku akan kembali bertanya kepada orang tua itu. Pan Feng bertanya, Dewa, apakah Anda masih memiliki orang yang ingin dibunuh? Dalam hati Chow Fang, benar juga. Kartu pemanggil ini hanya bertahan 1 jam. Sangat disayangkan. Jika dimanfaatkan sebaik-baiknya, Wuchun bintang 4 ini, dalam hati mereka, apakah dia akan membunuh semua keluarga Chow? Penatua, aku sudah membunuh Chow Yun Hao. Bukankah ini sesuatu yang nggak bisa diterima? Tentu, enggak. Chow Yun Hao harus bertanggung jawab untuk itu. Orang tua ini akan setuju jika keluarga kalian tetap di Vena Utama. Kita akan menunggu pemimpin keluarga untuk membahas masalah kembali ke Vena Utama. Vena Utama nggak bisa mengatur keluargaku. Keluarga Chowku bisa berdiri sendiri. Lalu tiba-tiba ada sebuah api yang besar. Ini menyakitkan. Apa ini? Dalam hati Chow Fang, ini adalah senjata dewa yang memancarkan gelombang yang kuat. Apakah ini awal kemunculan dari senjata dewa yang disegel, yang mencoba keluar? Sekarang kita pergi ke pegunungan Mo Yun. Kita melihat ada seseorang yang sedang diikat. Biarkan aku keluar. Dia mencoba keluar dan mencoba melepaskan diri dari rantai-rantai itu. Dan akhirnya rantainya pun hancur dan dia berhasil keluar. Akhirnya Dimengat keluar. Kita melihat semua binatang lari dari sana. Udah 3000 tahun Dimengat ini lupa rasanya darah. Hari ini Dimengat harus memakan lebih banyak. Mati. Dan dia langsung membunuh para binatang-binatang itu. Aku sangat merindukan ini. Udah cukup. Tapi binatang roh masih kalah dengan manusia. Daging dan darah manusia adalah favorit iblis. Manusia rendahan, serahkan nyawamu kepada Dimengat ini. Hei, lihat, apa itu? Tekanan yang kuat, hampir membunuhku. Itu pasti iblis. Apakah itu benar-benar karena aku mengambil senjata dewa yang membuat iblis itu terbebas dari segel? Ini buruk. Dia menuju ke wilayah utara. Penatua Tangci, tolong jaga kakekku. Aku akan pergi. Dan dengan cepat Chow Fang maju bersama si Pan Feng. Sliding Phoenix Park Limit. Fang kau pergi kemana? Mereka berdua pun langsung pergi. Dalam hati Chow Fang, jika aku sampai melepaskan iblis itu, dunia ini pasti akan dihancurkan olehnya. Setidaknya jangan sampai saudaraku dan temanku terbunuh. Sistem, cepat kirim aku ke Dimengat. Itu Li Yangko, monster. Raungan barusan itu adalah itu. Apa yang akan dilakukannya? Baiklah, aku sudah melihat ada daging dan darah yang manis. Aku nggak akan membiarkannya. Apa? Daging? Dia akan memakan kita. Itu iblis. Lari. Kita nggak bisa melarikan diri. Siapa yang akan menyelamatkan kita? Ternyata itu adalah Shan Pao. Kita melihat ada sebuah tungku. Aku nggak menyangka di kota kecil seperti ini ada harta kuno yang tersisa. Namun hanya mengandalkan Shan Pao yang rusak ingin membuatku mundur. Terlalu sombong. Kita melihat dia langsung menghancurkan atau mengalahkan si Shan Pao. Jadi begitu. Aku pikir
kau bisa menyerang Demon God ini beberapa pukulan. Lalu tiba-tiba kita melihat ada sebuah portal kayaknya deh. Dari portal itu tiba-tiba keluar Cao Fang. Ini seharusnya iblis itu ada di dekat sini. Si iblis bertanya, apa kau mencariku? Hah? Apa? Ternyata sistem mengirimku sangat dekat. Apa kau datang ke sini untuk menghentikanku? Itu jika saya mengatakan hanya lewat, apakah Anda percaya? Kau, benarkah? Dalam hati Cao Fang, apakah nggak ketahuan? Iya, saya hanya seorang pejalan kaki. Demon God ini sudah melihatmu. Jika bukan karenamu, Demon God ini tidak akan begitu mudah untuk keluar dari masalah itu. Bagi nggak ngerti konteksnya, jadi itu gara-gara si Cao Fang ngambil senjata yang itu loh, senjata pembunuh dewa yang kemarin, yang harganya 100 juta Supreme Coin kalau nggak salah ya. Nah, karena senjata diambil, si iblis jadi bisa menghancurkan segel. Dalam hati Cao Fang, apakah dia nggak tahu bahwa aku yang mengambil senjata dewa? Berbicara tentang itu, Demon God juga ingin mengucapkan terima kasih. Iya. Karena itu terima kasih itu nggak harus secara lisan. Senior hanya perlu pergi dari sini. Si Demon berkata, kau berani bernegosiasi dengan Demon God ini? Hei, bukankah Anda baru aja mengucapkan terima kasih? Sistem sudah mempermainkanku dan Anda juga ingin bermain-main denganku juga. Saya adalah dermawan yang menyelamatkan hidupmu. Dermawan? Demon God ini harus sopan padamu. Apa kau serius? Si Demon God berkata, dasar semut, kau hanya akan menjadi makanan Demon God ini. Semut, walaupun aku semut, kau nggak akan mudah membunuhku. Tangan si Demon God langsung dihancurkan oleh si Cao Fang. Senjata pembunuh dewa keluar, rasakan ini, matilah kau. Dia menyerang ke arah Demon God, tapi si Demon God mencoba menahannya. Senjata pembunuh dewa, kau hanya semut. Bagaimana bisa kau menggunakan senjata dewa? Aku bisa mengeluarkanmu dan aku juga bisa menyegelmu lagi. Dalam hati Cao Fang, kultivasi Demon God ini belum sampai 1%. Senjata dewa ini sangat aneh dan kekuatanku sangat terkendali. Kau akan mati. Sialan. Sialan. Wah, Demon God akan membiarkan kamu pergi untuk saat ini. Dan ketika Demon God sudah berkultivasi sepenuhnya, aku akan membunuhmu. Si Demon God pun kabur. Menghilang. Dengan kekuatanku saat ini, senjata dewa ini hanya bisa digunakan untuk sesaat. Hei, monster itu udah pergi. Apakah kita sudah aman? Pria muda yang di atas pergi. Dia adalah seorang dermawan, penyelamat hidup kita. Terima kasih. Terima kasih. Bagaimana bisa aku melupakanmu? Terima kasih yang barusan. Dalam hati Cao Fang, shouting kecil ini memancarkan fluktuasi yang sama dengan senjata dewa. Meskipun lebih lemah dari senjata dewa, tapi bukan berarti shouting bisa. Hei, beginilah sifat manusia. Sayang, aku menyatakan bahwa tripod kecil ini milikku. Lalu akhirnya dia pun pergi. Hei, berani menggoda aku? Aku akan menangkapmu. Sistem memberitahu. Selamat kepada player Cao Fang memicu misi memecahkan masalah persyaratan misi dalam 1 tahun untuk membunuh Demon God Tusen. Tingkat misi tingkat SS. Hadiah misi banyak XP, banyak harta, dan juga ada peringatan misi. Kekuatan Tusen di masa depan kejayaannya melebihi Wushen. Jadi ini sebenarnya misi tingkat SS. Dermawan, terima kasih, terima kasih. Tapi iblis itu keluar gara-gara aku. Cao Fang bersumpah akan membunuh Tusen di tahun depan. Sudah waktunya untuk kembali dan berlatih. Aku harus segera menerobos ke Wushen Realm dalam setahun. Jika tidak, aku nggak bisa membunuh Tusen. Lalu tiba-tiba apa yang terjadi? Kita melihat ada banyak sekali binatang roh yang sedang kabur dan menggila. Kenapa banyak binatang roh menjadi gila? Apa itu disebabkan oleh Tusen di Gunung Moyun sebelumnya? Sistem memberitahu selamat kepada player Cao Fang mendapat misi membunuh Spirit Beast. Persyaratan misi, bunuh Spirit Beast sebanyak mungkin. Batas waktu misi 7 hari. Hadiah misi, membunuh 100 Spirit Beast mendapatkan artefak atau spirit tingkat kuning. Membunuh 1000 Spirit Beast mendapat 3 artefak atau spirit tingkat bumi. Membunuh 10.000 Spirit Beast mendapat 7 artefak atau spirit tingkat surgawi. Membunuh 30.000 Spirit Beast mendapat artefak ilahi Divine Slaying Carrot. Nggak mungkin carrot sih, carrot wortel dong. Carrot itulah. Dimana ada Spirit Beast, di situ ada poin XP. Tuan, maaf Pan Feng terlambat. Tidak. Ayo kita pergi berburu poin XP. Sekarang, bunuh semua Spirit Beast-nya. Pan Feng siap membunuh semuanya. Lalu kita melihat para Spirit Beast mulai datang ke sebuah kota atau kerajaan. Pertama ada iblis berambut merah. Dan kemudian Spirit Beast mengepung kota. Apakah Tuhan ingin menghancurkan kota Sifangku? Master, apa yang harus kita lakukan? Begitu banyak Spirit Beast di sini. Aduh, hei, gak perlu khawatir. Aku adalah murid inti dari perguruan pedang Tianhe. Dengan adanya aku, kota Sifang akan baik-baik aja. Wah, ternyata itu adalah monster dari perguruan pedang Tianhe.
Setiap murid Tianhe memiliki jalan ke surga dan kota Shifang terselamatkan. Anak muda ini ditakdirkan untuk menjadi legenda. Kita harus membunuh pemimpinnya terlebih dahulu. Membunuh Beastmaster ini dan yang lainnya mudah untuk diatasi. Kota Shifang dijaga olehku. Beastmaster, kau akan mati. Wah, sangat tampan. Pahlawan, aku yang menikahi putriku denganmu. Pahlawan, aku yang menikahi putriku yang berumur 40 tahun denganmu. Perguruan Tianhe emang hebat. Dalam hati orang ini, si murid perguruan Tianhe, aku gak menyangka untuk membuat keributan dengan Spirit Beast. Ini debut yang diberikan Tuhan kepadaku. Selama Spirit Beast bukan tingkat tinggi, aku pasti akan membunuh mereka dengan pedang dan pergi ke puncak kejayaan. Lalu kita melihat si Spirit Beast itu langsung mengalahkan dia dalam sekali serang dan dia langsung tumbang. Hah? Bagaimana ini bisa terjadi? Berakhir, siapa lagi yang bisa menyelamatkan kota kita di kota Shifang ini? Bahkan murid dari perguruan pedang Tianhe bukan tandingan Spirit Beast itu. Lalu kita melihat Cao Fang datang. Ternyata itu adalah Spirit Beast tingkat 6. Pan Feng, bunuh itu. Mati kau. Pan Feng maju dan langsung membunuh Spirit Beast itu dalam sekali serang. Beastmaster terbunuh. Siapa orang itu? Bukankah itu anak muda yang baru aja mengusir iblis? Apa-apaan? Perguruan pedang Tianhe pada akhirnya harus mengandalkan dermawan besar kita. Sistem memberitahu selamat kepada player Cao Fang telah membunuh harimau api tingkat 6, mendapatkan 60 juta poin XP, 6 juta poin kekuatan sejati, 6 juta poin skill. Selamat kepada player Cao Fang telah mendapatkan Wind Element Beast Core tingkat 6, Essence Roh Darah Binatang Buas tingkat 6, Artefak Roh tingkat Bumi Clear Breeze King. Selamat kepada player Cao Fang. Saat ini Anda menerobos menjadi Wuchun bintang 1. Hah? Ditingkatkan. Aku menjadi Wuchun Breeze Ring. Efek apa yang aku dapatkan jika menggunakan ini? Lalu Cao Fang memakainya. Dan tiba-tiba, wah, ini dapat meningkatkan kecepatanku sebesar 10%. Dengan cincin angin ini, bahkan Wuchun bintang 6 gak akan mudah mengalahkan kecepatanku. Tuan, apakah Anda ingin melanjutkannya? Tentu saja. Ini semua adalah poin XP. Bunuh semuanya. Baik. Bunuh! Pan Feng pun maju terus. Ada yang bilang, Wuchun bintang 6, kecepatan membunuh monster begitu cepat. Sayang sekali, Pan Feng akan segera menghilang. Ambil kesempatan ini untuk menambah pasukan beastku. Cukup gunakan Spirit Beast untuk membantu mengontrol beast milikku. Ting! Gagal. Gagal menangkap keterampilan plus 5. Ting! Gagal. Gagal menangkap keterampilan plus 5. Selamat kepada player Cao Fang. Kemampuan Anda untuk mengontrol beast meningkat menjadi tingkat kuning. Selamat kepada player Cao Fang. Berhasil menangkap Spirit Beast pertama tingkat 5, banteng tubuh besi. Setelah 30 menit kemudian, kita melihat banyak beast yang dikalahkan dan juga banyak juga yang menjadi bawahan dari Cao Fang. Selain badak tubuh besi, mereka semua beast tingkat 4. Gak buruk. Aku membuat pasukan beast tingkat 4, Tuan. Sudah waktunya. Sudah waktunya ya. Kau sudah bekerja keras. Pergilah, Tuan. Pan Feng pamit. Nah, akhirnya Pan Feng pun pergi. Aku juga harus pergi ke tempat lain untuk membunuh Spirit Beast. Oke, ayo pergi. Dan Cao Fang pun terbang. Kota Shifang memberi hormat. Kota Shifang memberi hormat. Ini perasaan yang aneh. Ternyata membunuh monster tidak hanya bisa meningkatkan kekuatan, tetapi memanen hal lain. Sekarang kita pergi ke ibu kota kerajaan. Tunggu sebentar. Keluarga Chu kami menjaga daerah ini. Jangan sampai kalah. Keluarga kerajaan Nangkong kami bersumpah bertempur sampai mati. Kita keluarga Cao, jangan sampai kalah. Ini apa yang terjadi? Kita melihat sebuah Spirit Beast King Kong. Ini buruk. Itu Spirit Beast tingkat 6. King Kong, penatua. Kita nggak sanggup lari. Apakah kita akan mundur? Penatua, kita nggak bisa mundur. Jika kita mundur, keluarga Cao kami pasti akan diusir dari ibu kota kerajaan Wangtu oleh keluarga lain. Dan kami gak akan pernah memiliki pijakan. Tapi kita bukan tandingan Spirit Beast ini. Mati. Orang yang kiri berkata, andai aja jika Cao Yuanhao nggak terbunuh oleh Cao Fang, keluarga Cao mungkin masih memiliki kekuatan untuk bertarung. Sekarang aku khawatir ini sudah berakhir. Orang yang kiri adalah Chu Yan, penatua keluarga Chu. Sedangkan yang kanan adalah Tian Nangkong, penatua kerajaan Nankong. Tian Nangkong berkata, bahkan jika dia bisa menahannya, elit Cao pasti akan terbunuh dan terluka selama beberapa dekade. Akan sulit untuk pulih. Kita melihat si King Kong mulai menyerang. Astaga, terlalu kuat. Apakah keluarga Cao akan berakhir seperti ini? Tiba-tiba seseorang datang. Siapa itu? Dan dia langsung menyerang si King Kong. Sangat sulit. Ternyata itu adalah Cao Fang. Itu Cao Fang. Cao Fang menyelamatkan kita. Chu Yan berkata, dia adalah Cao Fang yang membunuh Cao Yuanwu. Nah, ini translate baik lagi nih. Beda balik ke orang yang pertama lagi nih. Jadi Yuanwu lagi. Kalau nama beda jangan salahin Mimin ya. Itu dari translatornya. Mimin cuma bacain yang di komik, oke? Itu adalah Cao Fang yang membunuh Cao Yuanwu. Hanya dalam waktu singkat, dia sudah mencapai tingkat Wuchun. Tiang Nangkong berkata, Cao Fang ini bakatnya memang luar biasa. Akhirnya, aku menemukanmu. Kali ini, aku akan membunuhmu. Nah, ini si Mochi guys. Yang botak, Mochi. Kenapa Cao Fang membantu kita? Bukankah dia sudah keluar
dari vena utama keluarga Chow. Tentu saja untuk berburu XP bujang. Dalam bujang. Dalam hati Chow Fang, jika bukan karena poin XP Spirit Beast tingkat 6, aku tidak akan muncul. Pertahanannya sangat kuat, sehingga dengan satu serangan gak bisa melukainya. Itu agak mirip dengan kemampuan berserku. Menarik, si King Kong mulai menyerang lagi. Spirit Beast ini mengamuk dan kekuatannya hampir mencapai pertengahan tingkat 6. Chow Fang pasti akan mati. Wuchun jadi-jadian ini pasti nggak bisa menghentikannya. Dia mati saat ini, dimana itu juga merupakan balas dendam bagi keluarga Chu. Tampaknya aku nggak perlu bertarung denganmu. Kau akan mati di tangan si King Kong Ape. Chow Fang, hati-hati. Kita lihat siapa yang lebih kasar. Fury level 1, serang! Dengan cepat, Chow Fang menyerang ke si King Kong. Mati! Dan serangannya berhasil berdampak ke si King Kong. Tapi nggak cuma si King Kong, serangannya juga ke Spirit Beast lainnya. Dan akhirnya si King Kong pun mati. Hah? Bagaimana mungkin? Nggak, aku harus memberitahu para tetua keluarga Chu untuk berhati-hati dengan Chow Fang. Satu serangan bisa membunuh Spirit Beast menengah tingkat 6 yang dikenal karena kekuatan pertahanannya. Itu bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan oleh Wuchun bintang 1. Ini gak mungkin. Bagaimana bisa? Dia memiliki serangan yang sangat kuat. Ketika aku memburunya, dia hanya wucong dan dia nggak memiliki kekuatan untuk melawan di hadapanku. Ini baru sebulan. Hah, hebat sekali. Chow Fang membantu kita mengalahkannya. Chow Fang adalah jenis terkuat dari Chow. Apakah dia ingin bergabung dengan vena utama kita? Sistem memberitahu, selamat kepada player Chow Fang membunuh King Kong Ape, mendapatkan 3 juta poin XP, 3 juta kekuatan sejati, 3 juta skill ilahi. Selamat kepada player Chow Fang mendapatkan inti Spirit Beast tingkat 6. Aku cukup beruntung. Lalu kita melihat ada beberapa orang muncul. Penatua Tangci berkata, bagaimana anak ini berlatih? Dalam waktu kurang dari sehari, dia benar-benar mencapai tingkatan Wuchun. Nah, yang kanan tuh yang penatua Tangci. Nah, orang ini adalah penatua tersembunyi dari keluarga Chu Yuntian. Gak mudah untuk masuk ke alam Wuchun saat masih sangat muda. Nah, wanita yang kiri ini adalah penatua tersembunyi dari keluarga Chow Wan Yue. Yang kanan, orang yang ada kumis, dia adalah penatua dari gedung artefak Mo Xie berkata, tapi dia nggak tahu caranya untuk menempa. Kalau dia memiliki skill untuk refining, aku akan mengangkatnya sebagai master muda. Tiang Nankong berkata, Chow Wan Yue, kau dan keluarga Chowmu telah menemukan harta karun kali ini. Putra Tian Pei Wu benar-benar yang terkuat dari keluarga Chow. Oke, Beast King pertama selesai. Selanjutnya, saatnya untuk memburu XP dengan mudah. Lalu tiba-tiba sebuah Spirit Beast ular muncul. Tahap 6 itu setara dengan Spirit Beast bintang 9. Aku nggak bisa mengalahkannya sendiri. Apakah ada seseorang di sini? Aku khawatir aku nggak akan mendapatkan poin XP-nya. Lalu kita melihat penatua Tangci dan juga 3 orang lainnya yang datang tadi tuh. Nah, akhirnya bagaimana bisa? Kalian hanya menonton aja. Saatnya untuk memulai. Chow Fang mungkin pergi ke arah mereka. Penatua Tangci, ada sesuatu yang harus aku lakukan. Aku butuh bantuan Anda. Anda adalah penatua khusus. Silahkan katakan. Ngomong-ngomong, izinkan saya memperkenalkan kepada Anda. Ini adalah tetua tersembunyi dari keluarga Chu, keluarga Chow, keluarga Nankong, dan rumah artefak. Para penatua yang hebat. Dalam hati orang ini, benar aja. Gak heran, mereka berani menyinggung keluarga Cuku. Anak muda, coba kau katakan, bantuan apa yang kau butuhkan? Chow Fang menjawab, saya ingin mengundang beberapa tetua untuk menahan Raja Ular selama 1 jam. Saya ingin membunuh Spirit Beast lainnya. Bahan yang didapat dari Spirit Beast akan dibagi rata ke setiap keluarga. Seseorang berkata, hah, jangan bicara omong kosong. Kau membunuh semua Spirit Beast sendirian, Apa kau pikir kamu gak terkalahkan ketika kau sudah menjadi Wuchun? Apa kekuatan yang kau miliki? Kita semua adalah keluarga besar. Kenapa kita harus mendengar permintaan seorang junior? Dalam hati Chow Fang, keluarga Chu benar-benar gak memiliki hal yang baik. Lalu Chow Fang, apa tuh? Mungkin Beast Control kali ya? Itu, jadi yang mungkin ditangkap oleh si Chow Fang menggunakan skill Beast Control. Dalam hati mereka, begitu banyak Spirit Beast level 4. Bagian depan sebenarnya adalah Spirit Beast tingkat 5. Orang yang kanan berkata, ternyata kau menjadi Master Beast. Dengan kelompok Spirit Beast ini, Spirit Beast lainnya emang bukan masalah. Sekarang sepertinya nggak ada yang peduli apa yang dilakukan anak ini. Aku sepertinya nggak terkejut sama sekali. Bagaimana itu mungkin? Dalam hati penatua Chu ini, bukankah dia seorang alkemis? Bagaimana bisa dia menjadi seorang Master Beast? Penatua Chu, saya bertanya, apakah kekuatan saya sudah cukup? Pavilion tanpaku bersedia mendengarkan permintaan. Orang yang kanan berkata, saat ini makhluk-makhluk buas penyerang ini penuh dengan harta karun dan penyulingan cukup untuk menebus sumber daya yang diinvestasikan oleh rumah artefakku. Orang tua ini setuju, keluarga Nangkongku setuju. Lihat, potensi anak ini emang luar biasa. Mungkin aku akan mendapatkan lebih banyak keuntungan. Oke, ayo pergi. Kita melihat
para kelima penatua itu maju menyerang ke arah si bis ular. Akhirnya gak ada yang sia-sia. Kita melihat mereka bekerja sama. Dalam hati Mochi, anak ini ternyata master binatang buas. Aku gak boleh membiarkan dia terus berkembang. Aku akan membunuhnya ketika dia dalam kesulitan. Dalam hati Cao Fang, baru aja aku merasakan hawa membunuh yang familiar, seperti hantu aja. Karena dia ada di sini, aku gak akan membiarkan dia pergi. Harta bumi naga merah jatuh dari penutup api. Kita melihat dia menyerang ke si ular. Kalian berempat serang bersama-sama dan aku akan membantu menahan binatang ini. Tangci, aku di sini untuk membantumu. Aku datang, aku dan juga aku. Wah, Cao Fang, dia adalah orang yang ajaib. Cao Fang, cepatlah. XP, aku di sini. Ayo, Pikachu. Waduh, Pikachu. Pokemon kali. Cao Fang pun maju menyerang. Kita lihat XP. Dapat XP banyak tuh dari membunuh Spirit Beast. Wah, sangat kuat untuk menghancurkan Spirit Beast dalam satu serangan. Apakah ini kekuatan Wuchun? Sangat mengerikan. Cao Fang emang benar-benar gak masuk akal. Dalam hati Cao Fang, untuk saat ini udah cukup. Saatnya berpura-pura dalam kesulitan untuk memancing Mochi keluar. Lalu tiba-tiba ngok. Kita melihat ada babi lari. Aduh, lalu Cao Fang ditabrak si babi. Kepala si babi benjol. Dan Cao Fang pura-pura terluka. Aku gak menyangka kau hanya seorang babi dapat menyerang harimau. Sial, aku ceroboh. Ngok, apakah Cao Fang terluka? Wah, terlalu jauh. Aku khawatir gak bisa menghindar. Haruskah kita menyelamatkannya? Nah, melihat itu, Mochi langsung maju. Kesempatan yang bagus. Nah, hidupmu. Dalam hati Cao Fang, akhirnya ikan besarnya terpancing. Terimalah hadiah dariku. Mochi menyerang Cao Fang. Tapi ternyata, bayangan. Apa kau tidak terluka? Kau ternyata menipuku, Selamat, jawabanmu benar. Sebagai hadiah, izinkan aku secara pribadi mengirimmu ke neraka. Membunuhku. Awalnya aku ingin menghemat energi. Apa kau pikir bisa menyerangku dengan Wuchun bintang 1? Hari ini aku akan membiarkan kau melihat kekuatanku yang sebenarnya. Hei, siapa orang itu? Aura yang mengerikan, lebih kuat dari leluhur kita. Cao Fang dengan sengaja membawa orang ini keluar. Bukankah itu sama aja dengan bunuh diri? Bukankah itu Wuchun bintang 7? Ini buruk. Pria itu akan membunuh Cao Fang. Hei, jangan bergerak. Penatua Tangci, kita berlima harus bekerja sama menahan ular ini. Jika Anda menarik tangan Anda, ular pasti akan keluar dan dia akan terluka lalu mati. Tapi Cao Fang berkata, Penatua Tangci, Anda harus menahan ular itu. Aku bisa mengurus orang ini. Percayalah. Baik. Dalam hati si Penatua Cu terlalu percaya diri. Bintang 1 melawan bintang 7. Aku nggak tahu dari mana kepercayaan diri anak ini berasal. Namun lebih baik dia mati. Oh, dewa ini dihina. Aku tahu kau memiliki teknik rahasia yang bisa meningkatkan kekuatanmu. Tapi bahkan jika kau menjadi bintang 2, 3, dan bahkan bintang 4, di mata dewa ini, kau hanya seekor semut. Begitukah? Karena bintang 4 gak ada apa-apanya bagimu. Maka, bagaimana dengan bintang 5 Wuchun? Menukar XP, tingkatkan! Bagaimana itu mungkin? Ini belum berakhir. Berseker, tingkat 1, naik 5 bintang. Dia manusia atau iblis? Sekarang, Cao Fang ada di Wuchun bintang 6. Wuchun bintang 1 menjadi Wuchun bintang 6. Naik 5 bintang sekaligus. Bagaimana ini mungkin? Layak untuk menjadi penerus pavilion tanpau. Luar biasa. Apa kau masih berpikir aku adalah semut? Nah, dewa ini semakin menyesal membiarkanmu melarikan diri. Ini adalah kesalahan terbesar dewa ini. Namun, kesalahan itu gak akan lagi terulah oleh dewa ini. Pedang ini adalah senjata roh tingkat surga. Disebut Tian Cry. Kau bisa mati di bawah pedang yang menangis. Kau akan mati tanpa penyesalan. Cukup, jangan berpura-pura. Jari ini sangat fleksibel. Disebut Kato. Kalau kau bisa mati di bawah jari Kalau kau bisa mati di bawah jari Kato ini, kau dianggap sebagai orang yang bahagia. Sialan, kau akan mati di tanganku sekarang. Kita melihat Mochi melancarkan serangannya. Lalu Cao Fang menggunakan skill Ten Veins Divine Sword untuk menyerang balik. Sangat mengerikan. Apakah ini kekuatan Wuchun bintang 6 Cao Fang? Dia sangat kuat. Dalam hati Mochi, kultivasi anak ini lebih rendah 1 tingkat denganku. Dan dia masih bisa memblokir serangan senjata spiritku. Itu adalah kekuatan senjata spirit tingkat surga. Hanya segitu. Aku pikir jari Katoko lebih kuat. Aku yakin sudah merasakannya. Bocah sombong. Dewa membiarkanmu melihat betapa menakutkan Sky Crying Swordku ini. Dia pun menyerang lagi. Dalam hati Cao Fang, tekanan yang sangat kuat. Purple Lightning Flash. Serang! Dalam hati Cao Fang, kampret, ini buruk, harus menghindar. Kita melihat Cao Fang mencoba menghindar dan serangannya mengenai beberapa orang sama beberapa bis juga.
Wah, oh ternyata nggak kena orangnya. Mereka berhasil menghindar. Hampir aja hancur. Sejauh ini kita masih belum terpengaruh. Cao Feng masih berada di tengah sana. Ini benar-benar mengerikan. Hahaha, bocah, kau tahu betapa kuatnya dewa ini. Kekuatan Purple Lightning ini bahkan bisa membunuh Wuchun bintang 8. Kau bintang 6 palsu. Nggak ada alasan untuk kau tidak mati. Sangat disayangkan. Leluhur memintaku untuk menangkapnya hidup-hidup, tapi aku nggak bisa menyelesaikannya. Lalu tiba-tiba, gak, kau masih memiliki kesempatan untuk menyelesaikannya. Apa? Ternyata Cao Feng masih hidup, menyebar, dan asapnya pun hilang. Aku masih hidup, tapi kau nggak memiliki kesempatan untuk hidup. Mustahil. Kau nggak mati. Bagaimana mungkin? Aku nggak akan mati. Karena kaulah yang akan mati. Cao Feng menyerang. Aku nggak akan mati. Aku master keluarga Mo, Wuchun bintang 7. Bagaimana itu mungkin? Dan akhirnya aku nggak bisa membiarkan ini terjadi. Dan akhirnya Mochi pun mati harusnya. Tadi ada pedangnya satu nancep tuh di kepalanya itu. Ting! Sistem memberitahu. Selamat kepada player Cao Feng mendapatkan 70 juta XP, 7 juta poin kekuatan sejati, 700.000 poin skill ilahi, dan juga selamat kepada player Cao Feng mendapatkan Blood Devouring, Sky Crying Sword. Ting! Selamat kepada player Cao Feng mendapatkan misi kutukan. Persyaratan misi di bawah pengajaran klan Mo yang kuat harus berhasil selamat atau membinasakan klan Mo. Kalau kau bisa selamat akan mendapatkan nilai C atau B. Jika bisa membinasakan akan mendapatkan nilai A atau S. Tingkat misi A. Waktu misi setengah tahun dari sekarang. Hadiah misi banyak XP, Demon Slaughterer, title, resep pil tingkat dewa, dan lain-lain. Astaga, pada akhirnya harus tetap bertarung dengan klan Mo dan menyinggung kekuatan besar. Namun, gak masalah jika musuhnya sedikit atau 2 kali lipat. Dalam hati Cao Feng, tadi hampir aja jika aku tidak menggunakan cincin angin tepat waktu, aku pasti akan terluka. Hah? Bagaimana dengan Sky Crying Sword itu? Lalu tiba-tiba kita melihat ular yang tadi menyerang ke arah Cao Feng. Dalam hati Cao Feng, kenapa pedang itu pergi ke sebelah sana? Aku harus membantu mereka berlima. Raja ular akan mengenai sisi jebakan. Semua orang akan bekerja keras. Kita melihat mereka masih menahan ularnya. Enggak, aku ingin mereka membantu menahannya. Itu terlalu cepat untuk keluar dari jebakannya. Kenapa kau malah menatapku? Aku nggak punya apapun untuk melawanmu. Balas dendam itu kejahatan. Dan seorang master di sana yang menahanmu. Dia ada di sebelah sana itu loh. Kau sialan, ular bodoh. Apa kepalamu terjepit pintu? Kalau kau mengacaukan bisnisku, kau akan berurusan dengan bos ini. Kita melihat si ular ngejar Cao Feng. Sialan, kau berlari sangat cepat. Namun aku nggak kehabisan ketenaran. Bagaimana dengan para tetua? Untungnya nggak ada luka yang serius. Apakah tetua Cao Feng akan baik-baik aja? Si wanita berkata, jangan khawatir, Cao Feng bukan orang biasa dan dia nggak akan melakukan kesalahan. Tetua Chu berkata, karena Raja Ular itu pergi, kita ambil kesempatan ini untuk membunuh semua spirit beast di sini. Baik, lalu sekarang kita pergi ke hutan. Kita melihat si ular masih mengejar Cao Feng. Ular bodoh ini, dia terus mengejarku. Baru aja bertarung dengan Mochi. Kondisiku saat ini nggak bagus. Jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat, aku akan terjebak oleh ular bodoh ini. Kekuatanku harus cepat dipulihkan. Pil biasa memiliki periode waktu tertentu untuk lebih efektif. Hanya dapat melihat apakah sistem bekerja dengan baik. Dalam hati Cao Feng, sistem, apakah ada pil yang bisa memulihkan dengan cepat? Sistem memberitahu, pil darah pemulihan tulang harimau, pil obat penyembuhan. Gak peduli seberapa serius cederamu, ambil pil ini 10 nafas untuk memulihkan ke puncak. Cocok untuk ranah di bawah Wuti. Harga 90.000 Supreme Coins. Sialan, 90.000 Supreme Coins. Kenapa kau tidak merampok aja? Dasar sistem yang berhati hitam. Apa kau gila? Aku memiliki kurang dari 100.000 Supreme Coins tersisa. Apa kau ingin mengosongkan kerja kerasku? Dengarkan aku. Kalau aku digigit oleh ular bodoh ini dan gak ada orang yang bisa kau tipu lagi. Lalu si ular hampir berhasil menangkap si Cao Feng. Dasar sialan. Ular ini gak bodoh, tetapi dia juga cabul. Dia benar-benar memiliki pemikiran tentang pantat milikku. Sistem sialan, kau sangat kejam. Berikan aku pil pemulihan dan aku akan membunuh ular bodoh ini. Ting, selamat kepada host telah membuka mode ketulusan. Anda hanya perlu mengeluarkan 10.000 Supreme Coins tambahan untuk mendapatkan pil pemulihan darah tulang harimau. Sistem sialan, kau menghabiskan 100.000 Supreme Coins milikku, hah? Lalu kita lihat si ular masih terus mengejar. Oke, sialan, tukarkan untukku. Dan akhirnya Cao Feng pun menukarkan Supreme Coin-nya untuk obat yang pil tulang harimau. Sial, ular mesum, selesaikan semuanya. Lalu tiba-tiba, ini gak benar. Langkah Ling Yun. Dengan cepat, Cao Feng langsung kabur. Seseorang menyerang. Ternyata ada seorang kakek yang menyerang Cao Feng. Apa kau dari pak pembunuh? Hahaha, respon yang bagus. Aku pikir kau akan menerimanya. Mata ungu, Wuti bintang 1. Wah, kau tahu tingkatan pak pembunuh kami dengan cukup baik. Sekarang, setelah kau tahu bahwa lelaki tua ini adalah Wuti, itu gak akan merubah nasibmu. Kalian pun sampai di penghujung video ini.
Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian!